Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di webinar Japanese Business Culture Talk Series dan acara ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama antara jurusan Sastra Jepang Binus University dengan The Japan Foundation Jakarta yang didukung oleh Great Nusa. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama-sama bahwa webinar Japanese Business Culture Talk Series ini adalah sebuah seri diskusi yang secara khusus didesain untuk memberikan perkenalan mengenai bahasa, budaya, dan etika kerja Jepang yang diperlukan bagi orang-orang yang tertarik untuk masuk ke lingkungan bisnis Jepang. Nah, seri diskusi ini diadakan sebanyak 5 kali hingga bulan Maret 2021 dan episode kali ini adalah episode yang keempat. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan episode pertama hingga ketiga, teman-teman bisa melihatnya di YouTube channel Jeff Jakarta dan juga di platform Great Nusa. Teman-teman, seperti biasa di setiap akhir acara kami akan memberikan e-certificate bagi peserta webinar yang mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Dan di akhir acara nanti baru kami akan menginformasikan informasi yang lebih lanjut tentang cara bagaimana mendapatkan e-certificate-nya. Kemudian sebelum kita memulai webinar kali ini, saya akan menginformasikan aturan main webinar kita. Pertama, ketika acara dimulai, panitia akan melakukan audio mute sehingga komunikasi hanya dilakukan via chat room. Dan kemudian teman-teman mohon untuk dapat mengganti ID Anda dengan menggunakan format nama lengkap, lokasi atau afiliasi, dan khusus bagi teman-teman BINUS yang dapat menambahkan nomor ID mahasiswa atau dosen sebelum nama lengkap. Kemudian apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pertanyaannya melalui tautan yang sudah kami berikan di layar Anda dan juga ada di kolom chat. Teman-teman tinggal klik link tersebut di padlet.com. Jadi teman-teman bisa drop pertanyaannya di sana ya. Kemudian teman-teman juga peserta dilarang untuk menampilkan, menayangkan, atau mempertunjukkan video atau gambar yang berhubungan dengan promosi, judi, pornografi, dan hal-hal lain yang melanggar UU ITE Republik Indonesia. Panitia juga berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskusi apabila ada yang melanggar hal-hal tersebut di atas. Nah, teman-teman, pada seri diskusi yang keempat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tantangan komunikasi lintas budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, antara Indonesia dan Jepang memiliki ciri khas budaya masing-masing, sehingga ketika orang-orang yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki bahasa dan juga budaya yang berbeda. Nah, hal ini kemudian cenderung menjadi konflik nantinya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan juga sebuah pemahaman yang secara menyeluruh mengenai bahasa dan budaya Jepang untuk dapat memahami etos kerja bangsa Jepang. Dan untuk itu, kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan membagikan pengetahuan dan juga pengalaman ya untuk kita semua. Yang pertama, untuk main speaker kita ada Dr. Elisa Carolina Marion, SSMSI. Beliau lahir di Jambi pada tahun 1982 dan beliau merupakan angkatan pertama dari Sastra Jepang Bina Nusantara University yang didirikan pada tahun 2001. Kemudian setelah lulus pada tahun 2005, beliau bekerja di salah satu perusahaan Jepang di daerah Cibitung sambil memulai karir sebagai dosen di Binus University. Pada tahun 2014, beliau meraih gelar master di jurusan kajian wilayah Jepang Universitas Indonesia, dan terakhir, beliau telah berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Pajajaran, dan penelitian beliau berpusat pada budaya korporasi Jepang. Nah, kebetulan karena saya dan Ibu Elisa adalah teman dekat dan biasanya saya memanggil beliau dengan Mbak Elisa, jadi saya mohon izin ya teman-teman semua apabila nanti kalau dalam sesi diskusi pada kita hari ini saya memanggil beliau dengan Mbak Elisa. Oke, kemudian kami juga menghadirkan dua orang narasumber lain yang akan membagikan pengalaman profesional mereka di perusahaan Jepang. Yang pertama ada Ade Kurniawan, yang lahir di Jakarta pada tahun 1992, dan Ade ini bergabung di Binus University pada tahun 2010 dan sempat menempuh pendidikan di Jepang. Kemudian Ade juga berkarir di Jepang sejak tahun 2016. Kemudian yang kedua ada Kelly, lahir pada tahun 1992, menempuh pendidikan S1 di jurusan Sastra Jepang Binus University dan lulus pada tahun 2016. Dan sejak lulus, Kelly telah meniti karir di Jepang dan memiliki pengalaman bekerja di beberapa perusahaan Jepang. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita akan memulai sesi diskusi kita di pagi hari ini dengan Bu Elisa. Bu Elisa, kami persilahkan waktunya 30 menit ya untuk sesinya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Adi. Sekali lagi selamat pagi menjelang siang.
Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di sesi pagi hari ini. Baik, untuk memulai dan mempersingkat waktu, izinkan saya menampilkan bahan presentasi saya pagi hari ini. Oke, baik. Sudah terlihat ya, Mas Adi? Ya, terlihat. Oke, baik. Sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Adi ya, saya juga mohon izin manggil Mas Adi ya, karena rasanya canggung ya Mas kalau saya manggil Pak Iya. Adi gitu ya. Rasanya kayak nggak enak gitu loh. Iya kayak gitu. Ya, sesi kita kan serius tapi kita santai ya, nanti bisa diskusi banyak ya dengan teman-teman. Oke. Baik. Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, mungkin di sini juga ada mahasiswa juga yang sudah hadir bergabung sesuai tadi penjelasan yang disampaikan oleh Mas Adi. Topik kita di pagi hari ini adalah mengenai bagaimana tantangan komunikasi lintas budaya, atau kita mungkin bisa dengar istilah ya, intercultural communication gitu ya, lintas budaya. Nah, otomatis kalau saya bicara lintas budaya di sini berarti nanti ada hubungannya bagaimana kita sebagai orang Indonesia gitu ya, sebagai pelaku-pelaku pekerja mungkin ya, pemerhati atau sebagai pembelajar Indonesia yang mempelajari atau berinteraksi dengan banyak pekerja atau perusahaan Jepang, ini juga bisa memahami challenge atau tantangan atau situasi-situasi yang mungkin kita akan hadapi ketika kita banyak berhubungan dengan orang Jepang. Oke, saya akan mulai mengenai topik ya. Hari ini ada beberapa topik pembahasan ya mengenai apa sih sebenarnya itu tantangan komunikasi yang kalau kita sampaikan tadi ya mengenai berhubungan dengan orang Jepang. Kemudian sebenarnya kalau komunikasi lintas budaya itu aspek-aspek apa saja sih yang muncul ya. Dan secara spesifik, secara khusus saya akan menjelaskan mengenai konsep high context dan low context culture. Dan yang terakhir seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat gitu ya fenomena terkininya seperti apa ya sekarang ya. Perkembangannya seperti apa, yang mungkin yang saya sampaikan mungkin hanya sebagian kecil yang berasal dari studi literatur dan juga dari hasil penelitian saya, yang pasti nanti akan diperkaya ya oleh teman-teman praktisi yang sudah hadir di hari ini. Oke, baik. Saya ingin memulai paparan saya dengan satu slide ini ya. Yang pertama, kalau kita bicara komunikasi, pasti Bapak Ibu teman-teman tahu ya definisi komunikasi, proses, kegiatan, menyampaikan pesan, ide, gagasan gitu ya dari satu orang ke orang yang lain. Itu kan sebenarnya standar definisi dari sebuah komunikasi. Tapi saya ingin mengangkat sebuah kutipan simpulan yang disampaikan oleh Bapak ya, Bapak atau ahli komunikasi kita bicara biasanya merujuk ke bukunya T. Hall ya, Edward T. Hall. Beliau menyampaikan satu statement yang menurut saya sangat menarik nih. Communication is a culture and culture is communication. Ya. Jadi sebenarnya komunikasi itu sebenarnya sebuah budaya gitu ya. Dan budaya yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita lakukan, yang kita perlihatkan gitu ya, itu adalah sebagai sebuah bentuk komunikasi gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita mungkin bisa melakukan refleksi gitu ya. Apakah betul ya saya sebagai orang Indonesia gitu ya yang berkomunikasi atau yang berkomunikasi dengan cara seperti ini menunjukkan ini adalah budaya Indonesia atau sebaliknya. Apakah dengan budaya yang saya perlihatkan gitu ya, apalagi kalau kita bicara budaya kan sangat spesifik ya, budaya Jepang, budaya apa, pasti ngikut tuh ya nama nama bangsa atau nama negaranya gitu ya. Apakah betul kebiasaan-kebiasaan hal yang saya lakukan setiap hari, hal yang saya praktekkan tanpa saya sadari itu adalah sebagai sebuah bentuk komunikasi saya terhadap negara lain gitu ya. Bahwa orang memahami, oh orang Jepang adalah seperti ini ya, orang Indonesia adalah seperti ini, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam hal ini ya, tadi Mas Adi sudah mengangkat masalah bahasa ya. Kalau kita ngomong komunikasi, pasti merujuknya ke bahasa. Nah, mungkin nanti kita jangan salah kaprah juga menganggap bahasa itu hanya sebatas ya grammatical language ya. Tapi bahasa itu ada banyak sekali, ada bahasa tubuh gitu ya, ada bahasa bahasa lisan, bahasa tulisan. Dan kalau kita bicara komunikasi dan budaya, ini dua hal yang tidak bisa lepas gitu ya, tidak bisa bukan tidak bisa ya mungkin ya, terikat satu sama lain. Terutama kalau kita sering mendengar masalah
wah kalau belajar bahasa Jepang itu erat kaitannya dengan budaya gitu ya. Tapi saya ingin balik gitu ya. Ada nggak ya di antara kita mengatakan, wah kalau belajar bahasa Indonesia itu juga erat kaitannya dengan budaya? Harusnya iya, ya harusnya iya. Cuma mungkin kita sebagai native speaker dari bahasa Indonesia atau orang kebangsaan Indonesia mungkin untuk apa ya memahami itu dengan secara gamblang itu mungkin tidak secara langsung ya seperti. Jadi melalui statement dari Taeho, komunikasi adalah bentuk perwujudan dari budaya dan budaya juga adalah merupakan bentuk dari komunikasi. Ini menunjukkan bahwa antara komunikasi dan budaya ini dua hal yang saling ada kaitannya ya, saling berkaitan. Oke. Nah, dari sini saya akan masuk ya. Jadi tadi sudah disampaikan gitu kan komunikasi dan budaya. Nah, kalau kita merefer mengenai Jepang, negara Jepang, bangsa Jepang ya, kita lihat ada budaya Jepang. Ya, budaya Jepang tuh ada banyak sekali gitu ya. Kemudian ada kondisi masyarakat ya. Dan juga kalau kita bicara tentu dalam konteks acara ini kita tentu melihat bahwa bagaimana budaya Jepang khususnya dalam konteks bisnis dan bagaimana masyarakat Jepang dalam konteks yang lebih kecil yaitu dalam konteks bisnis. Nah, disampaikan bahwa memang budaya Jepang, ya, pemahaman mengenai masyarakat Jepang, pemahaman mengenai etika-etika bisnis Jepang, yang mungkin nanti sedikit ya, ada beberapa yang saya tampilkan di slide berikutnya itu merupakan beberapa variabel, turunan-turunan yang akhirnya kita merasa seperti ini, wow, ini challenge sekali ya untuk saya bisa masuk ke dalam situasi bisnis Jepang gitu ya. Tapi jangankan dalam situasi bisnis ya, dalam konteks berbahasa pun, kalau di antara teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, ya merasakan bagaimana mempelajari bahasa itu ada koneksinya ketika kita belajar mata kuliah atau pelajaran mengenai masyarakat Jepang. Oh iya, pantas ya mereka seperti itu. Oh pantas ya muncul jargon-jargon seperti ini, bisa seperti itu. Nah, kalau kita bicara, ini adalah hal yang paling challenge dan terutama dalam hal komunikasi ya. Tapi basic of the basic dari semua itu ya, kalau kita lihat di sini ada namanya bahasa Jepang itu sendiri gitu ya. Nah, bagi seorang asing gitu ya, orang non native speaker Jepang gitu ya, bagi kita orang Indonesia gitu ya, mempelajari bahasa asing itu sudah merupakan hal pertama yang kita temui kalau kita bicara masalah komunikasi lintas budaya. Kalau kita bicara masalah intercultural communication ya, bahasa Jepang itu sendiri gitu ya. Bagaimana menguasai bahasa Jepang ya? Mungkin teman-teman di sini yang lebih Bapak Ibu yang lebih banyak berinteraksi juga atau bahkan juga sangat interest mempelajari bahasa Jepang sudah merasakan sendiri gitu ya. Mungkin juga Mas Adi juga ya dengan kesehariannya yang bekerja dengan banyak rekan-rekan ekspat dari Jepang juga merasakan ya bagaimana untuk bisa menguasai bahasa Jepang itu nggak cuma literally kita grammar saya paham semua grammarnya. Kosakatanya semua saya hafal gitu ya. Tapi kan tidak hanya sekedar itu, tapi kita mesti masuk ke dalam lingkungannya gitu ya, supaya kita memahami sebenarnya roh dari bahasa itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum masuk ke rohnya sendiri, nah bahasa Jepang itu kan bukan yang apa ya, menurut saya ya, kalau kita ke toko buku gitu ya, ke toko buku banyak tuh ya, buku-buku saku kali ya, Mas Adi ya? Buku saku tuh buku apa ya, yang 72 jam menguasai bahasa tertentu gitu ya. Ya, itu Benar buku ya Mas saku. Adi ya? Ya, betul-betul buku saku itu. Buku saku. 100 jam dapat menguasai bahasa tertentu gitu ya. Rasanya memang, wah itu memang sangat Rasanya itu ini ya. ajaib gitu ya. Iya sangat, wah ini menarik sekali gitu ya. Tapi ketika menjalaninya kayaknya nggak 72 jam deh. Gitu ya. Jadi bahasa Jepang sendiri secara filosofi ya bagi kita orang Indonesia secara aksara berbeda, secara pemahaman pendekatannya juga berbeda sehingga itu memang membutuhkan ya effort untuk kita bisa menguasai. Jadi basic dari basic semuanya gitu ya. Basic of the basic-nya adalah yang pertama menguasai bahasanya dulu gitu ya. Nah, setelah menguasai bahasanya, nah bagaimana nih hal-hal aspek ketiga di atas, kita memahami budaya Jepangnya, mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita juga memahami etika-etika bisnisnya. Inilah yang menjadi dasar yang kita akan bahas mengenai tantangan komunikasi lintas budaya. Oke. Nah,
Nah, kalau kita bicara komunikasi gitu ya, saya coba mundur sedikit gitu ya. Kalau kita bicara komunikasi, dalam teori komunikasi itu biasa kita melihat ada 5 aspek ini, ya. Apa sih yang dikomunikasikan gitu ya? Apakah itu sebuah berita, apakah itu sebuah permohonan, apakah itu sebuah seruan gitu ya. Terus siapa yang mengkomunikasikan gitu ya? Pelakunya siapa gitu ya? Kemudian kepada siapa hal itu dikomunikasikan. Jadi kita mesti mengetahui IT kita siapa sih, lawan bicara kita itu siapa, gitu ya. Apakah dia orang yang posisinya sama dengan saya? Apakah lawan bicara saya itu atau orang yang ingin saya tujukan itu adalah orang yang posisinya lebih tinggi daripada saya, atau yang usianya lebih tua daripada saya, atau yang saya nggak kenal sama sekali ini orang siapa, gitu ya. Nah, itu kepada siapa. Kemudian kita masuk ke aspek keempat, yaitu bagaimana sih mengkomunikasikannya, ya. Apa kita akan mengkomunikasikannya secara langsung, secara lisan, atau secara tertulis, gitu ya. Karena apa? Mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis pasti akan membutuhkan pendekatan yang berbeda, ya. Bahasa Jepang lisan dan bahasa Jepang tertulis akan berbeda. Apakah kita akan langsung mengomunikasikan lisan secara tatap muka, di mana kalau kita bicara bahasa Jepang gitu ya, berkomunikasi dengan orang Jepang cuma tidak hanya sebatas bahasa yang kita ucapkan, tapi ada juga namanya gesture seperti itu ya. Nah, kalau kita balikan, kalau saya sampaikan secara tertulis, kan gesture itu nggak bisa saya gantikan ya, betul ya Mas Adi ya? Kecuali kalau kita pakai platform-platform sosial, apa ya namanya, media sosial gitu ya, atau platform-platform komunikasi seperti WhatsApp atau Line, kita bisa menggunakan apa yang namanya emoticon, betul ya? Betul, betul. Nah, seringkali kan memang kalau kita bicara emoticon, kita sering meninggalkan ya emoticon ya. Saya pernah berada di satu sesi ya, sesi training gitu ya, membawakan training untuk teman-teman guru pada saat itu. Tidak ada hubungannya dengan kejepangan sih ya, tapi di saat itu saya coba share masalah komunikasi dan kita coba kulik sebenarnya pemahaman dunia ya terhadap emoticon itu menarik sekali. Bahkan mungkin jangan-jangan kita sendiri ketika menggunakan emoticon ketika mengirim pesan gitu ya, jangan-jangan kita ngirim pesan yang salah gitu ya, karena emoticon tuh ada artinya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu menarik juga ya menjadi hal berbeda. Tapi balik lagi, emoticon mungkin kita bisa gunakan untuk menggantikan gesture. Tapi bagaimana kalau kita mengkomunikasikannya mengenai surat elektronik formal gitu ya. Otomatis kalau kita bicara bahasa Jepang akan ada bahasa-bahasa formal yang muncul. Bahasa emailnya udah beda lagi. Bagaimana mengungkapkan maaf kalau saya minta maaf banget sama Mas Adi gitu ya, kalau saya ada melakukan sebuah kekeliruan atau nyusahin banget, saya bisa kalau tatap muka saya bisa OJG-nya 45 derajat gitu ya Mas Adi ya. Tapi kalau misalkan saya nulis email, gimana mengkonversikannya? Nah, itu kan pasti akan muncul dalam bentuk-bentuk kalimat permohonan maaf yang ada tingkatannya gitu ya. Kalau saya nyusahin banget gitu ya, berarti saya pakai tingkatan paling tinggi gitu kan ya. Nah, itu adalah sebagai salah satu contoh bagaimana sih kita mengkomunikasikannya. Nah, yang terakhir adalah yang tadi ya, mungkin saya sudah sempat jelaskan. Saluran komunikasi kita pakai apa gitu ya. Apakah kita pakai telepon, apakah kita pakai WhatsApp, apa pakai Line, atau kita ketemu langsung, seperti itu ya. Nah, ini adalah secara umum ya, secara umum teori mengenai kalau kita komunikasi, aspek-aspek ini mesti kita pahami dulu sebelum kita melakukan komunikasi. Nah, saya akan lanjut ya. Nah, unsur-unsur tadi, 5 aspek tadi, itu kita bisa katakan menjadi penentu ya, keberhasilan sebuah komunikasi. Apalagi kalau kita bicara bisnis Jepang gitu kan ya, bisnis Jepang yang berbisnis atau bernegosiasi atau menjalin hubungan kerjasama dengan Jepang, mereka kan orientasinya long term, bukan short term. Kalau Western kan short term ya, once apa ya, satu kali hit, yang penting saya dapat untung gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan orang Jepang kan bukan keuntungan yang menjadi fokus utama mereka, tapi bagaimana hubungan jangka panjang. Nah, balik lagi gitu ya, tidak dipungkiri dalam hal itu, dalam hal mereka ingin membina long term orientasi ya kerjasama hubungan jangka panjang. Tidak jarang bahwa mereka melakukan komunikasi-komunikasi yang sifatnya agak ekstrim. Contohnya apa? Bagi kita mungkin gini, ya udahlah email aja gitu ya, email aja nggak apa-apa gitu ya, bagi kita gitu ya. Tapi saya sendiri pernah mengalami bahwa yang bagi saya, menurut saya, kayaknya kamu bisa email deh gitu ya. Tapi
dia sengaja nih Mas Adi ya, dari Jepang ngeluangin waktu, minta waktu saya pengen ketemu gitu ya, karena memang ada acara gede banget ya, dia butuh istilahnya nemawasi awal lah gitu ya, sengaja datang, jadi dia rela effort ya, istilahnya ya, dia mesti ada waktu, biaya, tenaga, semua dikeluarkan di sana. Jadi itu penentu keberhasilan dan menentukan bagaimana sih strategi kita pada akhirnya kalau kita bicara sama orang Jepang, akhirnya strategi seperti apa kalau berinteraksi dengan mereka. Nah, ada misalkan seperti ini ya, saya sampaikan ya. Jadi ketidakmampuan menyampaikan hal yang ingin dikomunikasikan dalam bahasa asing terlihat sepele sih gitu ya, terlihat sepele gitu ya. Tapi akan jadi masalah ya, penguasaan bahasa asing akan jadi masalah karena komunikasi tidak bisa dilakukan. Mungkin kita bisa mengatakan, oke, kita ada jalan tengah, bahasa Inggris gitu ya. Ya, apakah semua orang Jepang bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik gitu ya? Saya sangat yakin semakin ke sini semakin banyak orang Jepang yang menguasai bahasa Inggris. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang-orang Jepang yang tidak banyak mengalami paparan ya. Saya tidak mendiskreditkan yang usianya lebih tua gitu ya, karena ada juga yang saya temui meskipun usia sudah senior tapi karena memang dia juga mengalami paparan internasionalisasi cukup banyak, bahasa Inggrisnya sangat baik. Nah, bahasa Inggris belum menjadi bahasa yang populer di Jepang ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa dalam konteks Jepang ya bisa jadi kita salah mencari strategi tadi ya, 5 aspek itu harusnya kita tatap muka tapi kita hanya lewat email, akhirnya hal yang kita sampaikan tidak mendapatkan respon. Itu bisa menjadi salah satu kegagalan dalam komunikasi. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas ya di slide-slide selanjutnya ya. Tadi saya sudah sampaikan mengenai bahasa Jepang itu sendiri ya, bukan bahasa yang bisa kita kuasai dalam seindah gitu ya, seindah judul-judul yang ada di buku, di rak-rak buku, toko buku gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa share juga ya yang belajar bahasa Jepang di bangku kuliah seperti apa gitu kan. Dan kalau kita masuk lebih dalam lagi ke bahasa Jepang, kita bisa ketemu dengan ada istilahnya bahasa sopan gitu ya. Bahasa sopan dalam bahasa Jepang yang kita sebut dengan istilah keigo. Kemudian bagaimana nanti high context communication dalam konteks masyarakat Jepang. Kemudian ada juga mengenai reading the air. Wah, ini menarik nih. Reading the air gitu ya. Harusnya kita reading the book gitu ya. Tapi ini membaca udara, membaca suasana gitu ya, membaca situasi. Gimana ya baca situasi ya kan nggak bisa dibaca gitu ya sebenarnya, cuma bisa dirasakan. Dan ada satu lagi istilah mengenai hone dan tatemae. Ini saya yakin teman-teman yang sudah mengenal Jepang dan mempelajari tentang Jepang pasti mengetahui istilah ini. Oke. Nah, saya masuk pertama mengenai keigo ya. Kalau tadi mengenai bahasa Jepang itu sendiri saya sudah sampaikan aksaranya berbeda, kemudian perspektifnya berbeda yang kita mesti pelajari ya, termasuk kalau kita bicara kosakata berbeda, pola kalimat juga berbeda. Kalau bahasa Indonesia kita menggunakan pola kalimat SPOK, dia SOPK. SOPK ya, SOP seperti itu ya. Nah, itu bahasa Jepang sendiri. Tapi kalau kita bicara bahasa sopan atau honorific language, sebenarnya bahasa sopan atau bahasa honorific ini nggak aneh sih ya bagi kita ya sebenarnya ya, karena beberapa budaya suku yang ada di Indonesia di daerah-daerah tertentu juga memiliki nih bahasa sopan gitu ya, seperti teman-teman yang dari daerah Jawa ya, dari Sunda gitu ya, itu juga memiliki bahasa sopan. Ya jujur saya juga tidak menguasai ya bahasa Kromo Inggil dan kromo lainnya gitu, mungkin Mas Adi yang tahu juga gitu ya, dan bahasa Sunda gitu ya. Kalau bahasa Sunda, kalau saya bicara dengan suami saya selalu nggak pede, enggak lah, bahasa Sunda saya kan bahasa Sunda biasa aja gitu, cenderung kasar gitu kan ya. Beda dengan teman-teman dari daerah Bandung, pasti rata-rata bahasa Sundanya yang halus. Nah itu ya. Jadi bahasa sopan ini adalah bagaimana bahasa yang digunakan untuk menghormati ya. Nah kita coba lihat dalam bahasa Jepang sendiri ada tingkatan bahasa sopan. Yang pertama adalah teinego, ya, songkeigo dan kenjogo. Ya, teinego ini adalah bagaimana bahasa sopan yang biasalah netral. Sedangkan songkeigo bahasa yang kita gunakan untuk menghormati ya orang lawan bicara kita dengan cara meninggikan mereka. Dan sebaliknya kalau kenjogo, saya juga ingin menghormati lawan bicara saya, tapi dengan cara apa? Saya merendahkan diri saya seperti itu ya. Nah, saya tidak akan bahas ya secara
secara spesifik, secara detail ya, karena nanti jadi kita akan belajar mengenai grammar di pertemuan ini gitu ya. Tapi pada umumnya penggunaan bahasa-bahasa dipilih, kita harus lihat situasinya. Yang tadi saya sempat sampaikan di awal, aspek-aspek apa sih yang kita mesti lihat? Ya pasti yang pertama kalau kita bicara bahasa sopan ini kita mesti lihat ada dua, lawan bicara saya siapa? Itu yang pertama ya, lawan bicara saya siapa? Apakah dia orang lebih tua, saya kenal atau tidak, gitu ya? Apakah dia posisinya lebih tinggi, orang yang saya hormati? Kalau dia hormati misalkan dosen, guru, atasan, ya orang yang lebih tua seperti itu ya. Dan hal yang kedua dalam penentu ya menggunakan bahasa sopannya adalah mengenai nayonya, mengenai topiknya, mengenai apa yang mau kita bicarakannya. Itu yang akan membedakan pada akhirnya saya pakai strategi yang mana ya, seperti itu. Nah, kalau melihat lawan bicara kan clear tuh ya, jelas ya. Oh, atasan lawan bicara saya lebih tua, saya mesti pakai bahasa yang sopan ya. Pakai tenego pun udah dianggap sopan, bentuk desmas pun dianggap sopan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat tadi variabel kedua mengenai isi pembicaraannya, oh berarti kalau misalkan saya menyampaikan sesuatu yang permohonan gitu ya ke sensei gitu ya. Wah, minta surat rekomendasi untuk studi lanjut. Wah, ini kan sebuah permohonan ya. Rasanya kan beda ya dengan cara saya menyampaikan sesuatu hanya untuk minjem apa ya, minjem buku atau minjem film gitu ya. Atau mau balikin buku pinjaman kan berbeda ya kalau misalkan saya memohonkan sesuatu. Jadi ada dua variabel itu dalam penggunaan bahasa sopan. Nah, bahasa-bahasa lainnya yang kita mesti pahami adalah tadi istilah reading the air atau kukioyomu gitu ya. Di sini mungkin nanti teman-teman seperti Ade dan Kelly mungkin juga bisa cerita ya bagaimana pengalaman untuk reading the air. Nah, sebenarnya reading the air ini bagaimana sebuah situasi ya. Kita tuh di dalam situasi konteks masyarakat Jepang gitu ya. Memang ini sangat challenge untuk foreigner ya, untuk orang-orang non Jepang gitu ya, terlebih mungkin dari negara-negara barat ya, ada hal-hal apa ya yang tidak tertulis gitu ya, tidak tertulis aturannya, tapi kita mesti paham gitu ya, cara memahaminya seperti apa mesti dirasakan gitu kan ya. Nah, rata-rata sih memang unspoken rules ya, atau hal-hal yang tidak diucapkan secara langsung, memang itu adalah sebuah bentuk-bentuk indirectness atau dia nggak mau direct ya, karena mereka sangat menjaga ya harmoni. Nah, menjaga harmoni itu bukan cuma sekedar bagaimana saya mampu menjaga hubungan baik dengan teman saya, tapi saya juga mampu menjaga situasi yang baik untuk orang-orang di sekeliling saya gitu ya. Beberapa hari lalu saya baru ngobrol dengan Ade Sang gitu ya. Ade Sang baru mention ke saya gitu ya. Kalau di sini pakai masker saya bukan karena memang kita apa namanya ya, ya memang untuk proteksi kesehatan iya gitu ya, tapi lebih besar adalah karena ada teman-teman di sekeliling saya mesti saya jaga gitu kan ya. Nah itu kan salah satu bentuk perwujudan dari bagaimana kita menjaga harmoni suatu situasi ya, lingkungan yang dimana kelompok kita ada di kelompok tersebut. Nah sebenarnya unspoken rules ini gitu ya, atau hal-hal yang tidak tertulis gitu ya, tapi kita harus bisa baca gerak-gerik orang, situasi, ini sebenarnya erat kaitannya dengan masyarakat Jepang yang mereka sangat high context. Jadi saya udah bocorin dulu ya sebelum saya buka slide berikutnya gitu, sebelum saya tanya, akhirnya Jepang high atau low gitu ya. Ini sangat erat kaitannya karena mereka high context gitu ya. Hal-hal yang tidak mau straight to the point gitu ya. Jadi kita mesti pahami, misalnya bagaimana dari sepertinya dari responnya kayak nggak gitu antusias deh. Oh kayaknya nih proposal saya nggak bisa goal nih gitu ya. Tapi kalau misalkan, tapi kan nggak mungkin ya orang Jepang itu langsung mengatakan, oh proposal kamu tidak sesuai dengan apa ya, dengan perusahaan kita, atau kita nggak cocok nih, atau kita nggak suka, nggak mungkin dia ngomong seperti itu ya. Nah sebenarnya kondisi ini lebih di apa ya, lebih ditujukan karena memang ada hal yang tadi saya sampaikan, masalah harmoni dan masalah bagaimana mereka respect others feeling gitu ya, sehingga memang pada akhirnya orang-orang itu bukan dituntut ya, pada akhirnya tanda kutip gitu ya, diminta untuk mampu memahami situasi tersebut. Nah bagaimana pada akhirnya kalau misalkan membaca buku, menghafal, mungkin itu suatu hal yang apa ya, yang kelihatan lah depan mata gitu ya. Tapi bagaimana sih supaya bisa masuk ke dalam lingkungan seperti ini? Ini hal terakhir yang paling bawah saya sampaikan, harus berasimilasi dengan budayanya. Jadi kalau misalkan
belajar mengenai bahasa atau budaya Jepang gitu ya, yang saya selalu sampaikan ke teman-teman mahasiswa, yang saya selalu ingatkan adalah kamu akan bisa kalau biasa di situasi itu. Nah, sebelum memang bisa terbiasa karena belum ada situasinya gitu ya, ya carilah media-media yang bisa mendekatkan ya pada situasi itu ya, untuk bisa nonton drama bisnis misalnya seperti itu ya, yang menceritakan tentang situasi bisnis. Oh, akhirnya kamu bisa jadi penonton di balik layar gitu yang ngelihat, oh situasi seperti ini ya. Sebelum nanti memang merasakan secara langsung. Jadi memang merasakan secara langsung, berasimilasi dengan masyarakat dan budaya dari Jepang itu yang sangat membantu ya untuk kita bisa memahami konteks di sini yang dikatakan reading the air ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai hone dan tatemae. Ini bukan hal yang baru juga pasti bagi teman-teman pembelajar Jepang ya. Kalau hone itu kan perasaan sebenarnya ya, pendapat sebenarnya gitu ya. Sedangkan tatemae itu bagaimana kita memberikan respon kepada orang lain yang itu sebenarnya respon itu kita berikan supaya tidak menyinggung ya perasaan orang tersebut. Jadi respon-respon yang kita tunjukkan tuh lebih kepada respon yang diharapkan oleh lawan bicara ya, terutama yang saya garis bawahi dalam konteks bisnis seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi sebelumnya saya sampaikan, contohnya kalau kita memasukkan sebuah proposal bisnis gitu ya, meskipun itu aduh ini maksudnya programnya seperti apa ya? Duh, kayaknya nggak jelas banget ya. Misalnya itu suara hati ya, itu hone ya. Tapi kita nggak mungkin kan ngomong dengan lawan atau partner bisnis dengan, duh kayak program kamu nggak bagus ya. Itu kayak nggak mungkin gitu kan ya. Yang mungkin adalah, oh oke ya, seperti program sangat menarik, kita akan coba diskusikan dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kita ketemu dalam situasi, kok diskusi lama banget, kok responnya nggak ada, katanya mau diskusi lagi ke direkturnya, tapi nggak ada kabar juga. Nah, itu jangan dikejar ya. Kalau kita dari perspektif barat, pasti dikejar kan, dikejar terus, karena dianggap masih ada celah, masih ada kesempatan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang mesti kita pahami ya, masalah hone dan tatemae. Nah, sebenarnya bagi saya pribadi, hone dan tatemae ini sebenarnya jadi bercandaan saya juga sih ke orang Jepang gitu ya. Tapi saya berani menyampaikan ini ke orang Jepang yang sudah sangat dekat gitu ya, yang istilahnya udah nggak ada tatemae lagi gitu ya. Udah istilahnya ya kalau dia nggak suka dia ngomong nggak suka, dia marah ya dia marah aja gitu ya. Karena ke orang yang kita sudah memiliki hubungan yang dekat dan kepercayaan satu sama lain gitu ya. Hone dan tatemae ini bisa jadi bercandaan saya pribadi ke dia ketika dia mengeluarkan sebuah respon, saya bilang ini hone atau tatemae, saya bilang gitu kan seperti itu. Tapi ini jangan dipraktekkan ya kalau misalkan bukan dengan teman atau kerabat atau dengan orang Jepang ya, benar-benar kalian sudah punya kepercayaan, saling percaya dan punya hubungan yang dekat. Jadi hone dan tatemae ini juga mesti menjadi salah satu aspek budaya yang kalian mesti pertimbangkan, teman-teman pertimbangkan ketika melakukan komunikasi seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, saya sudah kasih bocoran ya. Jadi kita udah tahu ya, sebenarnya Jepang itu kalau kita lihat dari teorinya dia termasuk dalam high context ya. Jadi ada teori yang disampaikan lagi oleh si Hall lagi ya, Edward T. Hall, mengenai ada dua pembeda ya negara. Dia grouping jadi dua, ada high context culture dan low context culture. Ini mengacu kepada apa? Kepada cara komunikasi dan isu yang melatar belakangnya sebuah bangsa. Ya, jadi kalau high context itu konteksnya tuh tinggi banget gitu ya. Jadi nggak bisa satu kalimat tuh kamu artikan secara harfiah seperti itu gitu ya. Nah, beberapa kondisi mempengaruhi itu apa sih? Budaya. Dalam hal ini ada suku, ras, bahasa ya, lingkungannya ya. Bahasa itu disampaikan di mana? Di kantor kah, di gereja kah, atau ada hubungan sosial dan persepsi yang muncul di sana. Nah, jadi high context dan low context ini membedakan hal-hal yang mendasar dalam hal apa? Gaya berkomunikasi dan isu mengenai budaya melatar belakanginya ya. Jadi ini mendefinisikan khusus ya, atau langsung menstereotipkan sebuah bangsa ya, bahwa kalau Jepang sendiri sebenarnya ya pada akhirnya dikategorikan sebagai high context culture. Nah, ciri-cirinya apa sih high context culture country gitu ya, atau bangsa-bangsa yang termasuk dalam kelompok high context culture. Jadi dia menggunakan cara-cara komunikasi yang nggak langsung.
ya, banyak menggunakan tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata, kamu harus bisa membaca situasi, ada ketergantungan terhadap isyarat ya, yang sangat kontekstual gitu ya. Terus biasanya mereka itu juga menghindari konflik gitu ya, dan memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyelesaikan pembicaraannya ya, dan tidak memotong seperti itu. Nah, cara berkomunikasi dari negara-negara yang termasuk dalam high context culture ini sangat dipengaruhi kedekatan ya antar manusia, hierarkinya ya yang sangat terstruktur dan norma yang sangat kuat. Ini secara teori saya sampaikan di sini. Nah, sedangkan sebaliknya karakteristik negara yang termasuk low context itu komunikasinya to the point, langsung. Ya, dia menggunakan kata-kata yang clear. Kalau dia bilang iya ya iya, tidak ya tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan high context dia ngomong iya itu belum tentu iya, misalnya seperti itu ya. Kamu mesti lihat kita mesti lihat lagi iyanya tuh apa gitu ya, konteksnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau low context culture country itu mudah ya untuk kita memahami karena dia langsung terbuka, maksud yang ingin disampaikan tuh langsung tergambar dengan jelas dari kata-kata yang diucapkan. Nah, ini saya tadi sudah memberikan bocorannya ya. Jepang ini listing negara-negara ya. Paling tinggi itu memang Jepang, negara-negara dari Arab ya. Dan paling semakin ke bawah itu berarti adalah negara-negara yang low context culture. Ya. Nah, di sini saya memberikan catatan bahwa apa? Pemahaman dan pengetahuan mengenai perbedaan budaya itu harus kita sadari dari awal. Ya, sehingga apa? Dalam melakukan kolaborasi, negosiasi, bekerja sama, ini dapat saling memahami. Tentu bukan cuma sebatas begini, oh orang Indonesia harus memahami budaya Jepang. Tapi tentu sebaliknya juga ya, orang Jepang juga harus memahami apa yang namanya, bukan harus ya, saya tidak ngomong harus di sini ya. Sebaiknya kita memahami budaya. Karena apa? Tujuan kita kan komunikasi inginnya berhasil gitu ya. Kecuali sebodoh amat saya nggak peduli komunikasi saya berhasil atau enggak gitu ya. Tentu kan bukan itu ya kalau kita dalam konteks bisnis. Kita berharap komunikasi yang kita lakukan itu bisa berhasil sehingga tujuan yang kita harapkan bisa tercapai sehingga sebagai kata kunci dari itu kita mesti memahami perbedaan dari budaya yang ada dari negara tersebut. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa hal ya. Selain tadi masalah high context, low context, ada juga seperti masalah misalkan monokronik atau polikronik sih gitu ya. Negara-negara dia termasuk negara monokronik atau polikronik. Salah satu contoh sih negara-negara monokronik itu ya dia on time gitu ya, rata-rata menghargai waktu. Tapi kalau polikronik ya dia loose terhadap waktu gitu ya. Ini konteks budaya yang secara umum itu menjadi background dari pemahaman sebuah bangsa ya. Kemudian bagaimana bangsa tersebut menghadapi konflik atau menyikapi konflik gitu ya. Apakah dia menghadapi ya, mungkin yang kiri yang biru tuh pokoknya ada konflik ya saya hadapi gitu ya, atau dia menghindari konflik. Kalau sifatnya menghindari konflik ya jangan heran kalau bahasa-bahasa yang dipakai juga muter dulu kemana gitu ya, rasanya untuk mencapai tujuannya lama sekali seperti itu ya. Dan bagaimana mereka mengekspresikan ya kalau mereka tidak happy, tidak suka ya, tidak sesuai seperti itu. Apakah dia mengekspresikannya atau dia menyimpannya ya, tadi saya mungkin sudah menampilkan ya yang dalam konteks budaya Jepang istilahnya apa. Kemudian bagaimana orientasi komunitasnya, individual apakah grup ya. Tentu kalau negara-negara yang konteksnya adalah orientasinya adalah grupism ya otomatis harmonisasi menjadi salah satu hal yang dijaga gitu ya. Tapi kalau individual ya pokoknya keputusan individual gitu ya. Kemudian mengambil langkah juga individual gitu ya. Pokoknya individual aja. Nah, itu biasa direpresentasikan oleh negara-negara yang western ya. Dan bagaimana power distance-nya? Ya. Kalau negara western, wah itu egaliternya tuh sangat terlihat ya. Sedangkan negara-negara Asia ya, itu power distance-nya sangat tinggi. Bagaimana distance power-nya, kekuasaan itu sangat terlihat ya, jaraknya sangat tinggi seperti itu. Dan bagaimana cara berkomunikasinya, straight to the point yang tadi saya sampaikan, atau ya seperti ini, muter-muter gitu ya, yang untuk mencapai tujuannya rasanya jauh sekali gitu ya, untuk bisa mencapai kata ya atau yes seperti itu. Nah kita mungkin juga bisa merefleksikan ya sebenarnya pada akhirnya
kalau kita bicara dalam konteks Jepang seperti apa, di Indonesia seperti apa ya. Mungkin nanti teman-teman, Bapak Ibu kalau ada waktu nih bisa nih coba mengisi saya di mana ya. Karena seringkali kalau misalnya kita tanya Indonesia yang mana gitu ya. Tapi saya sering tanya balik, Indonesia bagian mana gitu ya. Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Orang Jepang aja amazed sama Indonesia ya. Indonesia Jepang jarak waktunya 2 jam gitu ya. Perbedaan waktunya, dan Indonesia bagian barat dan timur sendiri juga jarak waktunya juga 2 jam gitu bedanya. Itu menunjukkan bahwa kita banyak sekali beragam. Jadi kalau kita bicara Indonesia, tolong ingat dulu ya, kita pakai disclaimer Indonesia bagian mana dulu nih gitu ya. Mungkin teman-teman di Sumatera sangat direct gitu ya. Teman-teman di daerah Jawa tertentu mungkin sangat indirect seperti itu ya. Sama seperti bangsa Jepang. Nah, saya mau menyampaikan satu hal yang tambahan ya di luar tadi ya, masalah Honeta Temae, reading the air, high context gitu ya. Saya mau menyampaikan mengenai bagaimana komunikasi ini pada akhirnya merupakan sebuah strategi yang kita lakukan untuk negosiasi ya, komunikasi dan negosiasi. Ada 2 hal nih yang sangat erat terjadi di perusahaan Jepang dalam hal konteks bisnis, yaitu apa? Ada istilah namanya nemawashi. Ya, mungkin sebelum ambil keputusan caranya grupism di perusahaan Jepang ya, ada yang namanya nemawashi. Ya, mereka melakukan apa itu? Ne itu kan akar ya, root ya. Mawashi itu mawasu. Jadi kalau orang Jepang menjelaskan kepada saya yaitu kalau kamu mau nanam pohon katanya gitu ya, akarnya itu ditancapin ke tanah, kamu harus putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan terus berkali-kali sehingga tertanamnya itu bisa kuat, fondasinya bisa kuat. Nah, itu sebenarnya maksud dari nemawashi di mana kita melakukan apa ya, pertemuan-pertemuan, negosiasi-negosiasi informal untuk bisa mendapatkan banyak masukan ya dari orang lain terhadap hal yang mungkin kita ingin propose atau hal yang mungkin kita akan presentasikan. Sehingga kita mungkin bisa test the water dulu ya. Kalau saya ngeluarin ini kira-kira publik seperti apa ya? Ya mungkin kalau kita kenal istilah uji publik, tapi kan nggak secara publik, secara personal, one by one gitu ya. Nah, biasanya nemawashi ini dilakukan dalam konteks informal gitu ya. Itulah kenapa di sini saya sampaikan lagi ada satu istilah nih menarik yaitu nomunication. Jadi bagaimana communication dilakukan lewat nomu-nomu gitu ya. Mungkin ya istilah santainya gitu ya. Nomu kan drink ya, minum ya. Communication komunikasi. Jadi sebenarnya memang bagaimana bernegosiasi atau melakukan komunikasi dengan orang Jepang itu memang lebih enak dilakukan tidak di meja meeting sebenarnya. Gitu kan ya. Beda dengan teman-teman dari bangsa Western, bangsa Barat ya, keputusan ya langsung di ruang rapat, di meja rapat. Tapi kalau dengan orang Jepang, wah mungkin nanti teman-teman yang udah bekerja nih bisa cerita ya, gimana kalau lewat communication ini kita bisa tahu ya, oh nanti perusahaannya kira-kira next project-nya ini, kira-kira saya bisa masuk nggak ya ke project itu gitu ya, atau nanti kira-kira pengembangan kerjasama kita ke depannya bisa seperti apa. Dan jangan heran kalau itu membutuhkan waktu yang panjang gitu ya untuk bisa bicara yes dengan orang Jepang itu panjang sekali ya, bahkan mungkin bisa setahun gitu ya prepare-nya gitu ya, tapi kita bisa tahu setahun sebelumnya lewat apa, lewat communication ini seperti itu ya. Nah, mungkin ini bisa baik untuk teman-teman. Nah, hal terakhir yang saya ingin sampaikan adalah mengenai fenomena terkini. Secara singkat mungkin saya akan jelaskan secara singkat ya. Ada 2 aspek gitu ya, yang saya temukan ya dalam penelitian saya bahwa memang dulu kita tahu ya masalah gender gitu ya itu mempengaruhi bagaimana strategi komunikasi. Dikatakan misalkan teman-teman atau gender wanita itu lebih menggunakan bahasa-bahasa yang halus gitu ya. Sedangkan laki-laki cenderung menggunakan bahasa yang lebih dekat to the point langsung gitu misalnya seperti itu ya dalam konteks gendernya. Nah, perempuan juga dikatakan menggunakan bahasa yang sopan ketika menyapa laki-laki, sedangkan laki-laki enggak gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat ya pergeserannya di era modernisasi ini bahwa terjadi pergeseran nih di antara pembeda bahasa perempuan dan bahasa laki-laki. Mereka sudah tidak melihat lagi bahwa antara pembeda dan pembeda perempuan dan laki-laki itu rigid, udah nggak rigid lagi gitu loh. Itu sudah sangat ngeblend gitu ya antara peran-peran seperti itu. Nah, kesetaraan yang pasti kesetaraan gender gitu ya. Bahkan penelitian mengungkapkan bahwa perempuan dengan usia 40 tahun lebih menggunakan bahasa sopan dibandingkan perempuan-perempuan dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun. Nah, ini ada hal baru lagi selain gender, tapi kan juga generasi gitu. Generasinya muncul
generasinya ada di generasi tahun berapa sih, dan anak-anaknya sudah mengalami pengalaman apa dalam hidupnya gitu ya. Nah, di generasi lebih modern ini ya, penelitiannya Mizokami membuktikan bahwa apa, laki-laki sekarang banyak juga yang menggunakan bahasa lebih sopan dibandingkan perempuan, ya, terutama ketika berinteraksi dengan atasan atau dosen. Ini datanya ya, bahwa ada sekumpulan mahasiswa ya, dilihat ya, berapa sih persentasenya, ya 34% laki-laki, 22% perempuan menggunakan bahasa sopan kepada atasan mereka di tempat kerja paruh waktu. Lebih banyak laki-lakinya, gitu ya. Sedangkan dia menggunakan bahasa sopan kepada dosen di perguruan tinggi juga lebih banyak laki-lakinya, ya. Nah, kecenderungan ini menunjukkan apa? Bahwa sekarang ternyata jumlah yang lebih banyak menggunakan bahasa sopan itu adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, ini meruntuhkan semua stereotip bahwa perempuan tuh lebih sadar statusnya harus lebih halus, lebih baik menggunakan bahasa sopan dalam komunikasi. Jadi nggak temuan-temuan di penelitian literatur ini menunjukkan bahwa apa sih, ternyata perempuan dengan usia muda itu tidak terikat pada batasan-batasan yang mengatur bahasa perempuan ya. Nah, munculnya generasi milenial di masyarakat Jepang itu juga mengakui kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ya. Perempuan milenial lebih berani mengutarakan pendapat, menyuarakan pendapat, bahkan dengan munculnya gerakan womenomic ya dari Shinzo Abe itu meningkatnya persentase peranan wanita di dunia kerja. Nah, ini yang menyebabkan akan ada praktek-praktek yang berubah gitu ya. Nah, terakhir ya mungkin ya, karena waktu saya juga sepertinya sudah habis gitu. Ini dalam penelitian terakhir saya gitu ya mengenai komunikasi terutama bahasa sopan, terutama ini terkait dengan bagaimana menyebut atasan ya. Apakah saya menyebutnya dengan jabatan atau tidak. Dalam penelitian saya menemukan ya bahwa keigo bahasa sopan yang dulu lebih untuk menunjukkan strukturalis, pembeda gitu ya. Oh, dia lebih tinggi daripada saya gitu ya. Untuk menunjukkan strata lah ya. Dulu keigo kan seperti itu. Nah, sekarang lebih keigo itu sebenarnya lebih ke kei hyogeng. Jadi bagaimana ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menghormati. Jadi bukan untuk menunjukkan bahwa derajat kita berbeda, strata kita berbeda, tapi lebih untuk harmonisasi dalam arti saya menghormati dia karena posisinya. Jadi beda ya perspektifnya. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman terkait perubahan yang bisa kita lihat dan sangat menarik untuk kita terus lihat ke depannya. Mungkin itu dari saya, Mas Adi. Terima kasih banyak, Mas Adi, untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak Mbak Elisa untuk sesi sharing sessionnya yang cukup menarik. Tadi teman-teman kalau misalnya bisa kita ambil poin tadi yang menarik adalah ketika kita bicarakan komunikasi itu tidak hanya komunikasi secara bahasa saja ya, tetapi juga ada tadi Mbak Elisa sudah sampaikan juga bahwa ketika komunikasi itu ada yang namanya selain tata bahasa juga ada gestur kita, kemudian mimik muka kita seperti apa. Nah, itu yang juga harus diperhitungkan. Dan kemudian tadi dalam konteks kebudayaan kita dalam satu negara itu ada karakteristiknya. Apakah itu negara itu low context atau high context. Dalam hal ini Jepang adalah high context dan Indonesia kalau dibilang Indonesia itu sebetulnya low context. Kalau dibandingkan dengan Jepang ya, masih termasuk low context. Tapi kita tidak bisa, tadi juga Mbak Elisa sudah sampaikan, tidak bisa digeneralisir bahwa Indonesia keseluruhannya adalah low context, karena Indonesia yang tepatnya Indonesia sebelah mana dulu nih yang low context kayak gitu. Tapi memang secara general kalau dibandingkan dengan Jepang memang kita lebih low context. Kemudian tadi ada masalah gender juga dan yang lain-lain. Nah, teman-teman saya yakin pasti teman-teman juga punya banyak pertanyaan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya banyak pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya di Padlet. Nah, link Padletnya, tautan Padletnya sudah kami sediakan di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal klik aja linknya di situ. Nanti teman-teman akan masuk ke webnya Padlet. Nanti teman-teman bisa ketik pertanyaannya di sana. Dan nanti ketika sesi tanya jawab akan kami bahas. Jadi teman-teman bisa drop sekarang juga kalau misalnya pertanyaan sebelum lupa. Nah, selanjutnya kita ada sesi sharing session dari Ade dan juga Kelly. Nah, sebelum kita mulai masuk ke sharing sessionnya, aku minta untuk Ade dan Kelly untuk perkenalan singkat dulu. Jadi teman-teman supaya tahu apa namanya Ade dan Kelly ini bekerja di mana, kemudian berapa lama di perusahaan tersebut dan bekerja di bidang apa. Silakan Kelly dulu mungkin ya. Oh ya, selamat siang teman-teman. Jadi nama saya Kelly. Sejak tahun 2016 sudah datang ke Jepang, tapi untuk sekarang saya bekerja di perusahaan yang namanya Adis. Itu perusahaannya lebih fokus ke outsourcing dan
itu sebenarnya kayak startup gitu di Jepang. Jadi startnya Jepang, cuman kliennya kebanyakan perusahaan Amerika, dan sudah 3 tahun sih saya sekarang bekerja di perusahaan ini, khususnya di bagian sales. Kalau Kelly untuk yang ini kan Mm-mm. bukan apa namanya, bukan perusahaan Mm-mm. Jepang pertama ya yang Kelly Bukan. pernah. Mm-mm. Kalau yang sebelumnya di apa? Di jeans, jadi perusahaan kacamata. Oke. Mm-mm. Ada perbedaan nggak antara maksudnya dalam kaitannya dengan tantangan komunikasi lintas budaya ini, ada perbedaan nggak antara yang cukup mencolok antara dua perusahaan ini? Karena yang Oh yang iya baru ini sih. kan startup Mm-mm. bentuknya kan. Mm-mm. Sementara yang Mm-mm. pertama itu lebih ke perusahaan apa Mm-mm. namanya, komersil yang pada umumnya gitu ya. Ada ya? Mm-mm. Ada. Kalau misalnya Mungkin nanti dibilang, kita bahas itu nanti aja. Gak apa-apa. oh iya iya iya. Nanti kita bahas itu lebih lanjut. Mm. Thank you Kelly. Sekarang kita ke Ade dulu. Ade mungkin bisa perkenalan dulu sekarang. Ya, thank you Mas Adi. Selamat pagi semuanya. Nama saya Ade Kurniawan. Saya bekerja di Fujitsu sebagai sistem engineer, dan saya sudah bekerja di sini sekitar 5 tahun. Mungkin sama waktunya dengan Kelly, saya datang ke Jepang sejak 2016 dan udah stay di sana di Jepang sekitar 5 tahun. Oke. Terima kasih Ade. Nah, Ya. sekarang pertanyaan pertama saya untuk Ade dan juga Kelly adalah kok bagaimana komunikasi lintas budaya yang terjadi, pengalaman komunikasi lintas budaya yang Ade dan Kelly alami di perusahaan ini sekarang. Dan kira-kira apa yang paling membuat kalian kaget? Karena kan ya ketika kalian kuliah dulu itu pasti sudah dapat nih apa namanya teori-teorinya tadi Hone, Tatemae dan segala macamnya, kemudian low context, high context itu juga dapat. Nah tapi itu kan teorinya nih yang didapat di kampus. Tapi kemudian ketika masuk ke perusahaan langsung itu kan pasti ada, oh ternyata begini. Ada nggak? Ada dulu mungkin? Kalau ternyata begini, mungkin lebih ke tadi ya mungkin yang Lisa Sensei sebutkan tadi, mungkin budaya Nomikai ya. Seperti mungkin karena saya udah memang kuliah dalam sastra Jepang, mungkin jadi mungkin udah tahu juga sebelumnya, tapi emang ningen kanke apa namanya, untuk Hubungan antar manusia. Ya, hubungan antar manusia itu lebih gampang dibuat di saat nomikai. Memang orang Jepang kan suka nomikai, dan mereka emang kalau harus minum untuk benar-benar harus mabok lah, kalau misalkan untuk kita kenal satu sama lain gitu. Jadi emang agak mengagetkan, mungkin emang kalau di Shigoto gitu, kalau memang di kantor di perusahaan itu agak sedikit cold gitu, masa hubungan ningen kakeknya agak sedikit profesional, lebih arah profesional lah. Jadi kalau misalkan kalau misalnya mungkin agak sulit untuk teman-teman kita yang muslim, tapi emang nomikai, walaupun kita nggak minum pun kita harus ikut gitu. Jadi maksudnya emang untuk ngobrol-ngobrol aja, untuk off kayak gitu. Ya gitu aja sih mungkin. Oke, thank you Ade. Kalau Kelly gimana? Kalau tempat saya sih juga sama sih kayak Ade. Jadi kalau misalnya nomikai, khususnya kalau kita nggak ikut, itu rata-rata nakama hazre. Jadi kalau misalnya mau naik ke posisi ke atas, sih lebih bagus sih ikut nomikai gitu. Itu main banget sih. Terus yang kalau misalnya selain dari itu, yang paling mengagetkan itu kayaknya uchi soto merekanya itu agak gimana ya? Uchi soto itu apa tuh? Ya, Jadi itu mungkin yang teman-teman kayak kayaknya soalnya ada banyak teman-teman yang juga backgroundnya bukan dari sastra Jepang, jadi mungkin iya. mereka nggak ngerti term-termnya yang kita gunakan. Iya. Jadi kayak sama orang kantor sama customer itu gimana ya, dua muka gitu. Ya. Iya. Jadi agak mengagetkan awal-awalnya. Jadi kalau misalnya sama orang kantor itu sudah nggak ada bahasa-bahasa sopannya, ngomongnya agak belak-belakan. Tapi kalau misalnya sama customer, semuanya kayak sopan banget, kayak punya dua personality gitu. Tapi kalau untuk dari balik lagi ke pertanyaan saya tadi, karena tadi ada pengalaman di dua perusahaan yang bidangnya berbeda, itu komunikasi budaya kerjanya berbeda nggak? Yang berbeda apa nih dari dua jenis perusahaan ini?
Kalau misalnya yang pertama karena dia agak kolot, jadi lebih kebanyakan itu dari gimana ya, komunikasinya lebih sopan. Tapi kalau misalnya yang perusahaan yang kedua karena dia juga startup, jadi usia mereka itu rata-rata lebih rendah. Jadi dari 30-an gitu rata-ratanya. Jadi lebih belak-belakan sih, nggak terlalu sopan kalau saya dibilang. Ya itu tidak sopan dan tidak sopan itu dalam artian Nggak di pakai dalam kego. bukan, maksudnya di dalam ketika bekerjanya ya, sesama stafnya ya, atau gimana? Iya, sesama stafnya, Sesama stafnya ya. Tapi ketika keluar, ketika dengan klien tentu saja tetap sama atau Iya, gimana? tetap sama, sopan. Atau ada perbedaannya juga? Bisnisnya sendiri juga berbeda sih, tapi dalam pemakaian bahasanya sih sama. Oke. Thank you. Nah ini menarik nih, Mbak Elisa. Soalnya aku jadi pengen tanya ke Mbak Elisa. Mbak Elisa ini kalau kita mengacu juga ke pembicaraan kita di bulan lalu ya, itu kan ada perubahan di kebudayaan di budaya bisnis Jepang secara general itu kan pada akhirnya ada sedikit pergeseran juga seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan jenis-jenis perusahaan baru yang muncul kayak gitu kan. Nah, kira-kira apakah hal yang sama juga terjadi di dalam komunikasi lintas budaya ini? Jadi kalau tadi dari bidang pekerjaannya sendiri antara perusahaannya Ade dan kemudian perusahaannya Kelly yang pertama ini kan mirip nih, tapi kan perusahaannya Kelly yang kedua ini kan lebih ke startup bentuknya, ini kan berbeda. Apakah ini kemudian juga menjadi sign bahwa ini sudah mulai berubah? Ya, betul Mas Adi. Jadi memang di penelitian saya yang terakhir itu juga membuktikan ya, memang perusahaan-perusahaan dengan kondisi tuntutan yang berbeda yang menghadapi misalkan gini, kita bicara startup gitu ya, pasti kan dia juga punya pressure ya, dia punya punya pressure karena dia baru mulai, dia harus seperti apa. Tentu pada akhirnya line of business dan budaya yang terbentuk dalam situasi kerja mereka berbeda nih. Seperti misalkan tempat Kelly, perusahaan yang kedua dengan perusahaan pertama pasti berbeda strugglingnya. Pasti yang pertama udah settle gitu kan ya. Mungkin dengan organisasi yang sudah terstruktur dengan baik. Tapi perusahaan-perusahaan startup itu menjadi salah satu perusahaan yang kategori yang hampir sama dengan kreatif industri ya Mas Adi ya. Yang mereka harus berpikir kreatif supaya bisa sustain. Nah, supaya kreatif itu seperti apa? Akhirnya hal-hal yang dianggap membebani itu kan pada akhirnya tidak menjadi fokus utama kan. Karena mereka lebih fokus kepada misalkan bagaimana achieve target, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan customer, bagaimana bisa menghasilkan result yang baik, sehingga memang normatif-normatif yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi mereka itu sudah tidak dipraktekkan lagi seperti itu. Itu mungkin Mas Adi. Thank you Mbak. Nah, ini tadi yang juga saya juga menarik buat saya adalah ketika tadi disampaikan ada nomikai tadi. Nah, untuk nomikai ini sendiri sih sebetulnya ya memang itu sebenarnya salah satu hal yang penting ya. Tadi kan juga Mbak Elisa juga sempat sampaikan nomu communication ya, Mbak Elisa ya. Nomunication. Nah, itu menarik sih karena sepertinya itu menjadi bisa menjadi dasar untuk sebuah pembicaraan bisnis yang sangat penting. Nah, bahkan di perusahaan di mana bahkan di kantor saya di Japan Foundation pun itu juga kami juga ada nomikainya mungkin, tapi itu balik lagi ke konteks ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak intens itu bila dibandingkan dengan kantor pusat misalnya. Nah, nomikai ini tapi ketika kita melihat nih kalau melihat konteks di Jepang sekarang ini kebanyakan ada ini diantara ini trennya yang saya lihat ya, anak-anak muda di Jepang sekarang untuk usia pekerja muda sekarang ya di 20 akhir sampai 30 awal itu entah kenapa ada kecenderungan bahwa dari mereka sedikit yang sekarang mau minum alkohol atau bisa minum alkohol sebetulnya. Nah, ini kira-kira ini merubah
merubah nomikai ini sendiri nggak? Kalau dari pengalaman Ade kali selama ini. Ya menarik ya Mas tadi ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri memang dari teman-teman kantor yang seperti Mas tadi bilang dari berusia 20 sampai 30 tahun banyak juga orang yang nggak kuat minum maksudnya. Mereka bisa minum tapi ya mungkin 1-2 gelas atau 3 gelas dibandingkan dengan yang mereka yang udah usia 40-50 tahun yang bisa minum, bisa nomika itu nggak cuma sekali, bisa 2-3 kali dalam sehari. Nah itu mungkin, tapi memang lebih daripada minumnya itu lebih ke kiainya gitu loh. Jadi hadir di situnya ya, lebih ke hadir di sana ya, berkomunikasi Jadi ya. sekalipun tidak minum alkohol pun mereka tetap hadir di situ ya. Ya. Dan jujur saya juga sebenarnya nggak begitu bisa minum karena memang kan budaya Indonesia itu emang nggak minum kan ya. Dan saya hanya di sana mungkin ya untuk menghormati mereka aja saya minum 1 gelas misalkan, udah gitu saya udah nggak minum lagi gitu. Dan mereka bisa lanjut terus sampai pagi. Jujur kayaknya mungkin agak lelah juga mungkin kita selesai off kerja mungkin sekitar jam 8. Sebelum corona itu selesai off kerja jam 8, kita ichijikai minum di mise pertama sampai jam 10, terus habis itu jam 10 lanjut lagi sampai jam 12. Setelah itu udah jam 12 kita lanjut lagi ke karaoke misalkan. Lanjut sampai pagi, sampai jam 4 pagi misalkan. Banyak yang kayak gitu. Tapi saat udah corona gitu, udah begini, mereka masih tetap nomikai tapi udah online sekarang, online nomikai. Oh, oke. Jadi kalau sorry, ini menarik nih. Online nomikai ini gimana caranya? Jadi lebih belakangan sih mungkin masih banyak juga yang coba-coba mungkin karena memang konsepnya masih baru. Ya. Tapi kita menggunakan Zoom untuk ya mungkin menggunakan Zoom atau misalkan Teams atau apa, jadi untuk ngumpul aja dan masing-masing minum gitu sambil ngobrol-ngobrol. Lebih informal gitu. Kalau Kelly sendiri gimana? Sama sih rata-rata dengan Ade, jadi lebih mementingkan kayak hadir atau enggak hadirnya untuk kayak membagi informasi sih. Tapi agak bedanya saya itu karena saya kerjanya di bagian sales, jadi selain minum sama orang kantor, ada juga situasi di mana harus minum sama customer. Iya, kalau minum sama klien dan kebetulan kliennya itu yang berumur di atas 40-an, 50-an gitu, lebih cenderung, apalagi kalau misalnya cewek, lebih cenderung kayak kalau misalnya bisa itu ikutan minum gimana ya? Kalau misalnya sesama orang kantor, kita bisa kayak alkohol yang agak persentasenya rendah, yang mirip-mirip sama jus gitu. Tapi kalau misalnya sama klien, itu lebih demanding kita minum alkohol yang benar-benar alkohol. Jadi kayak nihonshu gitu. Ini menarik ya, kalau kita bicarakan nomikai, karena Mbak Lisa ini sebetulnya sejarahnya gimana sih? Kalau kenapa? Kira-kira Mbak Lisa tahu nggak ya? Bagaimana sejarahnya sampai nomikai ini kemudian menjadi unsur penting di dalam komunikasi bisnis Jepang? Ya, mungkin kalau sejarah nih Mas Adi, terus terang saya belum mencari ya gitu secara sejarahnya sebenarnya dia dimulai dari mana ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sejarah istilahnya Zaibatsu-nya Jepang, muncul bisnis raksasa Jepang, kan mereka dimulai dari namanya bisnis keluarga kan ya. Tapi sehingga kita bisa lihat sebenarnya praktek-praktek nomikai ini kan praktek-praktek bagaimana hubungan yang dibina supaya kita ini keluarga loh gitu ya. Kita ini meskipun kita di kantor banyak target yang masih kita kejar, kita selesaikan, tapi ini kita butuh loh situasi-situasi personal sehingga kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain seperti itu. Jadi kalau misalkan nomikai sendiri dalam konteks komunikasi lintas budaya gitu Mas Adi ya, secara untuk sesama orang di dalam grup itu kita bisa lihat memang itu salah satu kesempatan komunikasi mereka dalam konteks lebih informal. Mereka bisa saling share satu sama lain gitu ya, yang mungkin mereka tidak bisa lakukan ketika mereka fokus pada pekerjaan di kantor gitu kan ya. Tapi kalau dalam konteks nomikai untuk tadi yang Kelly udah sampaikan ya, dengan customer, dengan klien gitu ya, itu sebenarnya part of yang tadi saya sampaikan mengenai nemawashi. Dan memang
saya pribadi sendiri merasakan diskusi kerjaan tuh enaknya tuh nggak di kantor gitu loh. Diskusi kerjaan itu enaknya memang sambil makan siang gitu ya, sambil apa ya, Di kalau misalnya kafe atau sambil santai kafe, gitu ya iya, settingnya iya, ya. iya, apa ya, kalau kita udah sampai bisa nuangin minuman gitu ya ke gelas dia gitu kan ya, dan memang ketika gini, bisnis Jepang itu kan kita bisa rasakan by feeling ya, di mana kita udah get their trust nih much gitu kan ya, dan kita udah bisa bersinergi terus-terusan gitu ya. Nah, ketika diskusi pekerjaan yang dilakukan dalam konteks informal itulah yang tadi saya sampaikan. Wah, itu terbuka semua tuh Mas Adi. Hal-hal yang mungkin yang tidak kita ketahui di meja meeting itu keluar semua di situ gitu ya. Dan memang di situ masuk negosiasi lebih gampang. Dibandingkan mungkin karena kalau di situasi formal kita tahu ya, kalau meeting orang Jepang kan kayak formalitas doang ya Mas Adi ya. Betul. Kalau orang udah pada tahu sih mau ngomongin apa, mau nyepakatin apa gitu ya. Jadi itu sih menurut saya poin dari Nomikai itu sendiri ya, terutama ya mungkin namanya memang Nomikai gitu ya, memang secara root memang kan bagi teman-teman orang-orang Jepang sendiri kan memang minuman alkohol, tapi tadi yang seperti Ade sampaikan ya, esensi mungkin bukan alkohol sih gitu ya, sehingga kehadirannya di situ ya. Kehadirannya, bagaimana kita membentuk hubungan dengan orang gitu ya, betul. membina relasi dengan orang itu yang penting sih. Jadi nggak masalah sih kita nggak minum bir juga gitu. Saya juga sering melakukan hal seperti itu gitu kan ya. Jadi nggak masalah. Mbak Elisa tadi sempat mention tentang apa namanya bahwa ketika Nomikai itu pun apa namanya deal-dealan malah justru terjadi di situ. Nah, yang saya bikin penasaran adalah ketika terjadi proses negosiasi di dalam Nomikai itu, ketika ada proses deal-dealan di situ, apakah itu kemudian bisa dijadikan sebagai base dasar dari bisnisnya? Jadi hari ini Nomikai nih, kita sudah sampai ke satu argumen agreement tertentu dalam Nomikai ini. Kemudian besoknya kita mau membuatnya menjadi formal gitu kan. Kita bisa bilang bahwa oke, based on berdasarkan dari Nomikai kemarin bahwa kita sudah agreement gini, maka kita seperti ini atau bagaimana? Apakah itu hanya sifatnya gentleman's agreement atau bagaimana ya? Karena kan ketika kita bicarakan bisnis kan harus ada kontraknya yang harus ada apa namanya framework formalnya ya. Sampai sejauh mana sih framework formal dari keformalan dari Nomikai ini? Oke. Pendekatannya agak beda ya Mas Adi ya. Mungkin kalau misalkan tadi gitu ya, kita mengungkapkan based on previous Nomikai gitu, saya nggak mungkin gitu ya. Itu kalimat itu akan sangat mungkin diutarakan oleh teman-teman dari Western atau kita sendiri gitu ya, atau kita sendiri ya. Tapi tadi dasarnya gini, ketika kita melakukan, terutama ini pasti konteksnya bukan sesama grup ya Mas Adi ya, tapi lebih ke negosiasi informal dengan customer atau partner gitu ya Mas Adi ya. Nah, yang pasti ada seperti ini. Ketika situasi itu terjadi, pasti kita berhadapan dengan orang yang tepat. Dalam artian, nggak mungkin juga sih kita ngomongin negosiasi bisnis secara informal kalau misalkan dia posisinya bukan orang yang decision making position ya. Yes, terlibat dalam decision making-nya atau terlibat dalam penggodokan proyek itu. Nggak mungkin lah misalnya kita hanya ditemani oleh staff biasa gitu dan kita ngomongin hal itu nggak mungkin gitu ya. Rata-rata pasti ya ngomongnya juga hal-hal biasa yang tidak berkisar pada pengambilan keputusan atau hal-hal yang dinegosiasikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah situasi di saat itu ya, kalau yang saya alami, itu memang sifatnya saat itu adalah gentleman agreement. Saat itu. Kita paham sama-sama. Saya paham, beliau paham. Gitu ya. Namun ketika nanti masuk dalam legalisasi yang lebih resmi, sejauh ini sih Mas Adi ya, sejauh ini yang saya alami, apa yang dibicarakan di Nomikai itu tuh sesuai ya. Sesuai. Nah, kalau ditanya lagi, pernah nggak mengalami yang tidak sesuai? Nah ya itu. Saya balik, pernah nggak? Pernah Mas Adi. Tapi pas ditelusuri, memang dia bukan pure orang Jepang. Oke.
Jadi pendekatan bisnisnya tuh bukan pada ya tadi ya, bukan pada long term relationship-nya, bukan pada trust-nya, tapi pada keuntungannya doang. Dia mau dapat untungnya doang. Nah, telusur lagi, ya baru tahu dia nggak pure love gitu, pantesan gitu kan ya. Jadi beda gitu kan ya. Nah, ya hal seperti itu ya yang mungkin pernah saya alami dan saya rasakan. Jadi balik lagi nomikai pasti orang yang bukan nomikai ya, mungkin dalam negosiasi informal itu orang yang hadapi itu biasanya adalah orang yang tepat dalam konteks negosiasi itu. Seperti itu. Itu sih Mas Adi yang menjadi kunci. Oke, thank you Melissa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini untuk Kelly dan juga untuk Ade. Kalian berdua kan orang Indonesia yang kemudian ke Jepang dan bekerja di sana. Nah, ketika kita bicarakan tentang komunikasi lintas budaya ini, hal apa yang paling sulit buat kalian untuk beradaptasi? Mikir dulu nih kayaknya. Paling sulitnya di mana nih kira-kira? Yang paling sulit untuk disesuaikan atau gimana? Kalau untuk saya sendiri ya, untuk yang paling sulit, tantangan komunikasi yang paling sulit buat saya itu bahasa sih. Karena walaupun saya udah belajar bahasa Jepang di kuliah dalam 4 tahun itu, tapi memang nggak semua yang kita pelajari di sastra Jepang itu bisa dipakai langsung di dunia kerja gitu loh. Seperti yang tadi kayak Elisa Sensei bilang, mungkin ada Fukioyomu juga gitu. Dan ada yang lebih menarik nih kalau soal keigo nih. Gimana? Saya kan sistem engineer nih. Mungkin kalau di Jepang itu istilahnya salaryman. Tapi di salaryman itu sudah ada keigonya sendiri. Nah, jadi saya untuk belajar beda dengan yang saya pelajari di Jepang misalkan. Salaryman ini kayak gimana? Jadi misalkan mungkin lebih simpel, keigonya lebih simpel, tapi emang maksudnya itu untuk menghormati klien misalkan. Contohnya pemakaiannya aja beda. Ya? Udah terlalu sering pakai salaryman keigo jadi udah bingung bedanya apa dengan keigo biasa ya. Kayaknya Ade Nah, untuk misalkan songkegonya hiking suru misalkan. Tapi kalau untuk salaryman keigo mirareru misalkan. Jadi emang jadi kayak pelajaran biasa, pelajaran bahasa sih, tapi emang lebih simpel maksud keigonya. Kalau Kelly bagaimana? Kalau misalnya saya sendiri sih bahasa emang salah satu tantangan terbesar karena kapan kita harus pakai Saisung Keigo, kapan harus pakai Kenjogo itu kadang masih kayak kurang jelas gitu. Batasannya tapi, masih ini ya, blur ya. Iya. Tapi selain itu menurut saya paling susah itu tadi juga muncul sih di slide-nya Elisa Sensei itu Kukiyoyomu, gimana cara membaca situasinya saat itu. Yang dipakai itu belum tentu seperti gimana ya? Kayak misalnya kata yang digunakan itu belum tentu secara literally maksudnya itu. Jadi kemungkinan mempunyai arti lain.
kantornya sendiri nih dari teman-teman kolega. Kalau yang tadi kan ceritanya kan kalian yang beradaptasi begitu kan, berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerja di Jepang. Tapi dari kantornya sendiri, dari teman-teman kalian di kantor sendiri itu ada yang berusaha untuk beradaptasi dengan kalian nggak sih sebetulnya? Karena dari mereka sadar nggak sih bahwa Kelly ini, adik ini dari Indonesia, otomatis komunikasi lintas budaya pasti berbeda nih dengan kami orang Jepang. Dari mereka sendiri ada effort untuk itu nggak, untuk menyesuaikan itu? Kalau di inner circle saya sih, di bagian kantor saya itu mungkin mereka lebih maklum gitu untuk misalkan kalau saya misalkan Kukyoyo Menai misalkan ada ini orang Indonesia, jadi mungkin dia belum tahu. Oke. Dan juga saya juga dari awal saya bilang Kukyoyo Menai. Saya bilang saya nggak bisa bahasa. Jadi kalau misalkan saya salah, tolong dikasih tahu misalkan kayak gitu. Jadi memang mungkin mereka lebih maklum sih. Oke. Kalau Kelly gimana? Kalau misalnya saya sih kayaknya nggak ada kayak gimana ya. Dari awal saya sendiri nggak pernah bilang juga saya Kukyoyo Menai atau gimana, tapi dari muka mungkin kelihatan kali ya. Jadi mereka juga kalau misalnya menurut mereka saya nggak ngerti, mereka langsung lewatin aja gitu. itu di perusahaan yang mana? Di perusahaan yang lama atau baru atau dua-duanya? Dua-duanya sama. Oh, dua-duanya sama. Oke. Terima kasih banyak nih Kelly sama adik kita. Karena waktu juga kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi ini aku coba cek dulu pertanyaan dari teman-teman. Nah, teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan, untuk ikut sesi tanya jawab, teman-teman tinggal klik link yang ada di chat room di Padlet. Teman-teman klik linknya dan teman-teman bisa ketik pertanyaan di situ. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Sebentar, saya bacakan dulu. Untuk perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, apakah staf dari Jepang yang harus menyesuaikan style mereka? Tapi sebaliknya, ketika mereka ke Indonesia, mereka masih tetap dengan style Jepangnya. Apakah ini terjadi karena mereka adalah dalam tanda kutip pemilik perusahaan dan kita hanya pekerja? Seperti itu. Ini mungkin kalau Kelly dan Ade mungkin belum ada pengalaman ini ya, karena bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang ya. Iya. Iya. Halo, Mbak Elisa. Ya, halo. Tadi kayaknya saya nge-freeze atau bagaimana ya? Atau enggak? Pertanyaannya seperti ini, Mbak Elisa. Ini aku bacakan lagi ya. Ini mungkin pertanyaannya lebih cocok ke Mbak Elisa nih daripada ke Kelly dan Ade. Jadi ini untuk perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, kalau ketika kita bekerja di Jepang seperti Ade dan Kelly, otomatis kan dari kitanya orang Indonesia harus menyesuaikan mereka karena kan kita masuk ke sana. Nah, tapi kalau karena beberapa hal yang terjadi, malah justru sebaliknya, ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka masih tetap dengan style Jepangnya mereka. Apakah ini karena faktor mereka sebagai pemilik perusahaan dan sementara staf Indonesia itu hanya sebagai pekerja, atau bagaimana ya, Mbak? Ya, oke. Suara saya terdengar, Mas Adi? Halo? Iya, terdengar Mbak Elisa. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan perusahaan Jepang yang di Indonesia sendiri,
Ya, memang ketika masuk mereka sebagai penanam modal ya. Mhm. Betul, betul. Ketika mereka masuk, mereka sebagai penanam modal dan mempekerjakan orang-orang di lokal lah ya, orang Indonesia. Tapi ketika komunikasi sehari-hari, berarti kan itu masuk ke dalam artefak organisasinya ya. Dalam artian begini, kan bukan berarti si orang Jepang itu dengan orang Indonesia hanya berhadapan berdua gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara organisasi, perusahaan yang dia bangun otomatis kan ada orang-orangnya, sekumpulan orang-orangnya. Nah, kalau misalkan tadi yang saya sampaikan mengenai tantangan komunikasi lintas budaya, hal-hal tadi yang kita ungkapkan adalah bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Jepang dalam situasi budaya bisnis Jepang ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam konteks perusahaan Jepang di Indonesia, rata-rata kan kita pakai bahasa Indonesia ya, kecuali memang di hubungan-hubungan tertentu yang mereka gunakan bahasa Jepang. Otomatis kalau misalkan itu menggunakan bahasa Jepang, budayanya kan sedikit banyak ngikut, meskipun ya semakin lama pasti dia akan menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dan orang-orangnya seperti itu. Jadi kalau dia perusahaan baru datang, baru bentuk, pasti kan value Jepangnya tuh kuat sekali ya. Tapi ketika perusahaannya, anggotanya sudah semakin banyak, orang-orang Indonesia semakin banyak, pihak manajemennya pun udah banyak orang Indonesia, otomatis nanti penyesuaian itu akan terjadi menurut saya. Mudah-mudahan menjawab ya. Cukup menjawab ya. Nah ini kebetulan sama juga dengan pengalaman saya di JF sebetulnya. Nah ini kalau misalnya boleh share nih, kalau untuk Japan Foundation ini, karena kan Japan Foundation itu sebenarnya kalau kita memang pusat kebudayaan seperti itu. Nah kemudian tetapi memang ketika membicarakan tentang business culture, otomatis ya karena berasal dari Jepang, business culture yang paling kental terasa adalah business culture Jepangnya. Nah, tapi ketika Japan Foundation ini membuka dari Japan Foundation adalah pertukaran kebudayaan, gitu kan. Jadi bahkan dalam konteks budaya kerjanya pun itu harus ada proses penyesuaian. Nah, ini juga terjadi di komunikasi lintas budaya yang terjadi. Nah, untuk komunikasi lintas budayanya otomatis sudah mengalami teks di Indonesia seperti apa. Karena kan kita di sini berhadapannya tidak hanya dengan stafnya saja, tetapi juga dengan kolega-kolega stakeholder lain, baik itu dari seniman, dari universitas, yang lain, organisasi dan institusi Indonesia yang lain, yang secara konteks Indonesian way. Jadi kita harus di Japan Foundation itu harus intinya fleksibel, harus bisa switch kapan kira-kira menggunakan komunikasi budaya Jepang, kapan kemudian kita lebih baik untuk menggunakan komunikasi budaya Indonesia, seperti itu. Ini kemudian ini ada pertanyaan juga nih, ini khusus untuk Kelly sebetulnya. Mungkin tadi sebenarnya sempat dibahas sedikit ya, tapi mungkin bisa lebih dielaborate lagi. Nah ini Kelly karena
sekarang bekerja di startup dan di mana staffnya lebih muda dan cenderung lebih open minded atau tidak kolot, apakah ada perbedaan dengan cara Halo? Halo, ya? Ya, tadi pertanyaannya jelas sekali, sorry. Enggak Sorry, kedengaran. mungkin suaranya agak terputus tadi Mas tadi. Iya. Oke, sorry, sebentar ya. Oke, jadi halo, sekarang sudah jelas belum suara saya? Iya. Sorry, masih agak putus-putus sih Mas ya. Oke, sebentar ya. Oke, halo, sudah jelas sekarang atau masih putus-putus? Udah? Udah Mas Adi, coba Oh, disampaikan oke. lagi Mas Adi. Oke, nah jadi Oke, jadi ini pertanyaan untuk Kelly. Tadi sebenarnya di startup karena pertanyaan ini di startup itu kan biasanya staffnya lebih muda dan cenderung lebih open minded dibandingkan perusahaan Jepang pada umumnya. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan cara komunikasi di startup yang apa ya, yang lebih distinct gitu? Misalnya tidak perlu pakai keigo atau lebih santai atau bagaimana? Ada sih. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang sekarang itu rata-rata mereka udah nggak ada pakai kayak istilah kalau manggil saya apalagi sebagai orang luar itu kayak panggil Kelly Sang gitu, langsung pakai Kelly. Oh, oke. Iya. Oh, gitu ya? Terus Itu iya, menarik. terus udah nggak ada istilah pakai desmaske. Jadi udah langsung kayak Kamego. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Tadi kalau masalah tanpa pakai sang tadi itu, apakah itu ke Kelly saja atau ke Hmm? Ke saya saja atau halo, sorry, tadi kan atau ketika bertanya, ketika memanggil rekannya yang sama orang Jepang itu, apakah menghilangkan sang kalau misalnya ke rekan yang lain itu tergantung mereka orang Jepang atau bukan. Tapi kalau misalnya ke orang luar rata-rata mereka itu udah nggak pakai istilah nani-nani sang. Rata-rata udah yobiste, udah nggak ada pakai istilah sang-sangnya gitu. Kalau misalnya ke orang Jepang, apalagi yang generasi muda, mungkin seumuran dengan saya, itu sudah manggilnya Myoji, tapi lebih kayak sinking, lebih dekat gitu, udah manggil nama jadi bawahnya nggak gitu. kelama nama oke. Bukan manggil nama keluarganya, tetapi manggilnya Iya, nama kecilnya ya. iya. Itu menarik, itu baru tahu kalau misalnya. Selain itu ada lagi nggak misalnya perbedaannya? Kalau misalnya selain dari itu, nggak kepikiran lagi sih selain dari itu. Soalnya itu yang paling mencolok sih menurut saya. Oke, kalau gitu kita ke next question ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih. Ya, ini tentang kukiyoyomu, tentang membaca situasi. Bagaimana proses kita belajar
menjadi seperti orang Jepang dan dari tidak tahu cara membaca suasana hingga bisa secara natural memahami maksud-maksud dari orang Jepang ketika ya ini dalam konteks bisnis ya sih sebetulnya. Gimana nih Ade, Kelly mungkin? Kalau menurut saya sih ya agak sulit sih. Mungkin harus dirasakan sendiri. Iya. Jadi berasimilasi itu benar Oke, ya. Kalau oke. Deh ya. Tapi biasanya bagaimana? Iya, Biasanya nebaknya benar. bagaimana? Kalau Itu agak pertama susah kali sih ya. mungkin saat meeting oh ini rasanya agak aneh gitu. Mungkin dari pembicaraan A dengan tiba-tiba pindah ke pembicaraan B gitu misalkan. Terus saya nggak ngerti, lah kamu mendadak berubah gitu topiknya. Terus saat udah selesai meeting, mungkin saya tanya ke atasan saya itu tadi mungkin maksudnya ada apa gitu. Mungkin lebih banyak tanya lah kalau misalkan kita itu. Mungkin lama-lama oh maksudnya begitu gitu. Emang mesti Kalau dinikmati. Kelly gimana? Ya kalau saya sih kayak kadang gimana ya? Kayaknya menurut saya sendiri lebih banyak jadi kayak tadi apa yang terjadi gitu ya? Kebanyakan sih kayak gitu. Apalagi pas meeting. Jadi kayak orang-orang udah pindah ke topik lain, oh pembicaraan tadi udah selesai gitu. Jadi apa konklusinya gitu. Kebanyakan sih banyak kayak Halo, Mbak Elisa, sorry. Saya ulangi lagi ya. Kira-kira ada tips dan trik nggak sih Mbak untuk membaca suasana ini Mbak? Oke, mungkin tips and trick ya, supaya bisa Kukyo Yomeru gitu ya. Kukyo Yomeru. Yang pertama, memang itu nggak bisa dihafalkan ya. Nggak bisa hanya sekedar dipelajari dan dihafalkan. Tapi mungkin step pertama, kita harus memahami, oke, kalau saya berinteraksi dengan orang Jepang, akan ada situasi seperti ini yang saya akan hadapi. Nah, untuk bisa tips and trick bagaimana kita bisa yomeru, bisa membaca gitu ya, membaca situasi, ya memang tak lain dan tak bukan memang harus masuk dan merasakan. Mungkin pada step-step pertama, awal-awal tuh yang namanya jet lag, kita nggak paham gitu ya. Atau mungkin kita harus banyak mengamati. Dan betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya, oleh Ade dan oleh Kelly gitu ya, bahwa kalau tidak paham, ya tanya aja gitu ya. Yang tadi itu maksudnya gimana ya? Gitu. Takutnya mungkin kan ada mispersepsi gitu ya. Takutnya tuh gini, kita merasa begini, oh saya harus ke Kiyomeru, ya udah. Dengan apa ya, pemahaman sendiri saya memahaminya seperti itu gitu kan ya. Siapa tahu kan salah gitu kan. Jadi yang pertama menyadari bahwa situasi itu akan dihadapi. Yang kedua, mengalaminya secara langsung itu adalah the best way untuk menguasainya. Yang ketiga, bertanya jika tidak mengerti. Dan yang keempat, menurut saya Kukyo itu tidak hanya sekedar terkait dengan komunikasi yang bersifat terucap ya, tapi komunikasi yang terlihat dalam gerak-gerik, komunikasi yang terlihat dalam bagaimana cara mereka misalkan cara mereka TT misalnya seperti itu ya, cara mereka memperlakukan customer. Saya itu adalah salah satu kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa mempelajari dari mereka. Oh, ternyata cara memperlakukan customer itu yang baik seperti ini ya, dengan mengamati gitu loh.
Jadi Kukiyoyomu menurut saya, mungkin saya boleh tambahkan Mas Adi, tidak hanya terkait dengan komunikasi secara lisan, tapi bagaimana juga situasi bisnis itu terjadi, kita harus mau masuk ke dalamnya, mengalami, mengamati, bertanya, dan dari apa yang sudah kita pahami, kita pelajari sebelumnya, praktekkanlah. Praktekkan. Yang tadi kita lihat, kita observe, kita tanya, oh jadi paham. Praktekkan gitu. Sehingga memang kita akhirnya masuk ke dalam pusaran itu. Oke. Jadi kalau misalnya Bu bisa disimpulkan sebetulnya ketika kita mencoba untuk membaca suasana ini ada begitu banyak yang harus diperhatikan ya, mulai dari tata bahasanya, kemudian mimik, ekspresi, dan memang hanya bisa dilakukan dengan praktek secara langsung dan latihan langsung ya menurut saya. Iya, betul. Bisa dibilang begitu ya. Betul. Proses asimilasi itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan gimana supaya saya bisa sukses ya berbisnis dengan orang Jepang, ya banyak lah berinteraksi sama mereka. Oke, kalau gitu kita next pertanyaan ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bentar. Pihak yang mengajak atau yang diajak atau bagaimana nih? Dan apakah ada dari perusahaan itu ada budget khusus yang memang digunakan untuk itu atau bagaimana? Ini sepertinya terkait nomikai. Sorry Mas Adi, pertanyaannya iya mungkin ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Suara saya sudah jelas belum kira-kira sekarang? Putus-putus, Masih putus-putus. Mungkin pertanyaannya bisa diketik di chat aja mungkin Mas ya. Ya, kalau ada nomikai, saya bacakan ya, saya bantu bacakan ya. Kalau ada nomikai di suatu negosiasi bisnis, pihak mana yang membayarkan tagihan? Pihak yang mengajak atau yang diajak? Terus kalau misalkan di suatu perusahaan, apakah mereka ada budget khusus ya? Apakah ada di budget sales gitu ya? Mungkin ini di Kelly ini bisa menceritakan ya. Seandainya pun tidak jadi deal, apakah mereka masih berhubungan baik? Nah, mungkin boleh dibantu dari teman-teman. Kalau misalnya dari tempat saya sih, itu karena kebanyakan sih kita yang ngajak klien, jadi kita yang bayar. Walaupun klien yang ngajak pun, kebanyakan yang saya lihat itu kita yang bayar. Dan kalau misalnya deal itu nggak jadi, itu kita tetap menjaga hubungan baik. Soalnya mungkin saja kayak misalnya referral gitu, jadi dikenalin sama klien. Misalnya kali ini mungkin nggak naik, kayak nggak bisa transaksi, tapi kemungkinan temannya atau kenalannya klien kita itu pengen menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan kita juga. Jadi kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Iya, betul ya. Jadi dan untuk budget khusus itu one shot transaksi ya pada saat itu ya. Iya. Dan kalau misalnya tentang budget itu ada untuk setiap kayak setiap departemen itu ada. Ya, oke. Terima kasih Kelly.
Mungkin dari Ade Kalau dari saya terkait sendiri, ini, Dek, mungkin kalau ada dari yang pengalaman saya, ada banyak, mungkin nggak bisa digeneralisasi ya. Jadi mungkin kalau misalkan secara resmi dari perusahaan saya, pesan Anda untuk nomikai. Kalau seperti itu biasa memang mungkin dari kita yang keluarin, kita yang bayar biasanya. Tapi kalau misalkan dari klien ngajak kita, oh boleh nih kita nomikai gitu. Nah, itu kadang-kadang juga kadang kita bayar masing-masing, mungkin ada kemungkinan begitu juga. Jadi agak sulit digeneralisasi sih menurut saya. betul ya, jadi memang agak sulit untuk aturannya begini dan akan terjadinya udah pasti begini terus sama gitu. Enggak ya, dengan klien-klien yang memiliki cara seperti ini itu pasti dibudgetkan gitu ya. Tapi kalau Dan emang misalkan mungkin tergantung dari pihak mana yang membayarkan, macam-macam ya tadi kali ya, karena mungkin mereka kliennya kita gitu seperti itu. Ya, saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Oke. ya. Ade mungkin tadi ada yang mau tambahkan, Ade? Oh Gitu. ya, saya mungkin tergantung dan juga ya. Mungkin kalau Kelly di bidang EGO kan, sales marketing. Jadi memang pasti disiapkan budget untuk nomikai. Tapi kalau dari saya sistem engineer itu nggak ada sih disiapkan budget untuk nomikai dengan klien. Jadi kalau memang kita memutuskan untuk nomikai dengan klien itu hitungannya bukan secara formal tapi private untuk kita sebagai orang, bukan sebagai perusahaan dengan sebagai klien bukan sebagai perusahaan. Begitu. Mungkin suara saya terdengar atau bagaimana ini? Oke, baik. Terdengar? Oke. Terdengar, Adik. Oke, halo, suara saya sekarang bagaimana? Sudah nggak masalah kan? Udah aman ya? Lancar, Pak. Sudah Mas Ade. terdengar, Oke, terima kasih. Tadi saya terpaksa harus keluar dulu dari room dan akhirnya gabung lagi. Oke, jadi untuk pertanyaan tadi yang untuk Nomika tadi sudah terjawab ya. Nah, Sorry, Mas Adi, suaranya tak terdengar lagi. halo? Ya. Maaf, sepertinya suara saya juga masih ini. Saya khawatirkan ini Zoom-nya bermasalah lagi seperti yang beberapa. Sekarang udah jelas Pak Adi suaranya. Udah jelas ya, oke. Udah. Pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya masih tentang Nomika ini.
Ini kayaknya banyak yang pertanyaannya muncul tentang nomikai sebetulnya. Nah, kira-kira untuk ke depannya, apakah budaya nomikai ini bisa menjadi hilang? Karena ini dia membicarakan tentang kaitannya dengan pandemi yang terjadi sekarang. Mungkin tadi sih, mungkin ada tadi sempat bilang bahwa sekarang muncul namanya nomikai online kan. Tapi kira-kira ke depannya Ya. bagaimana nih? Ada nggak sih kemungkinan ini nomikai ini kemudian menjadi hilang nih? Kalau menurut saya pribadi ya, kayaknya agak sulit dihilangkan. Karena memang pada dasarnya masyarakat Jepang itu memang mereka suka minum, suka minum lah, dan agak sulit untuk membina itu hubungan interpersonal itu di dunia kerja di secara formal gitu. Jadi memang nomikai noba itu nomikai apa namanya situasi kondisi nomikai itu memang dibutuhkan untuk mereka. Jadi menurut saya agak sulit sih untuk hilang. Dan mereka sampai waza-waza untuk membuat nomikai online karena mereka membutuhkan itu. Ya. Tapi kalau misalnya ya ini karena kita masih membicarakan nomikai ya, Ya. sebenarnya yang saya juga tertarik itu adalah tentang budaya main golf. Ini kan juga apa ya? Menjadi salah satu ciri khas juga di Jepang. Oke, mungkin levelnya kalau nomikai mungkin semuanya bisa, all staff bisa ikut nomikai. Tapi kalau untuk bermain golf ini kan sebenarnya circle-nya malah lebih kecil lagi, ya kan? Biasanya mereka yang sudah memiliki status yang cukup tinggi di kantornya, gitu kan. Tapi apakah bisa dibilang budaya main golf ini itu juga sebetulnya sama seperti nomikai, tapi levelnya lebih tinggi dari nomikai? Ya, pertanyaan Mas tadi menarik ya. Iya. Ya, untuk seperti kalau menurut Kelly bagaimana? Menurut saya juga kalau misalnya golf itu, apalagi kalau misalnya karena saya di bidang sales, itu kelas direktur deh kayaknya yang main golf. Dan untuk investasi awalnya itu juga karena mahal, mereka nggak sembarangan ya mengajak orang untuk main golf. Sembarangan ngajak gitu. Jadi ya, yang sama sih situasinya kayak di perusahaan saya ya. Kalau untuk yang orang-orang yang era itu. Untuk perusahaan yang di startup ini juga gitu kali, sama, tetap menggunakan golf juga. Iya. Tapi benar-benar kelas direktur, cuman direktur sama kayak klien itu sesama direktur ngumpul gitu di hari Minggu. Kalau Mbak Elsa bagaimana? Menarik lagi Mas, sorry. Gimana? Boleh nambahin? Boleh. Misalkan di pengalaman saya ya, ada diajak oleh klien untuk nonton baseball. Oke. Orang Jepang kan suka nonton baseball. Kita klien memang mungkin ada koneksi dengan panitia acara itu pertandingan baseball, dan mereka menawarkan mau nggak nonton baseball hari Sabtu gitu misalkan. Oh boleh gitu. Terus jadi emang nggak harus nomikai gitu. Emang banyak. Ada juga yang ngajakin orang kantor saya ngajakin yuk main basket gitu misalkan. Mungkin main juga kayak gitu. Dan banyak itu nggak harus nomikai sih, tapi memang kalau misalkan baseball atau golf atau itu memang mungkin ngajak orang yang hobinya sama sih. Jadi emang agak sulit sih. Lebih gampang nomikai karena nomikai pasti semuanya ikut gitu maksudnya. Karena nomikai itu lebih gampang ya dan lebih general ya, nggak spesifik. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir tentang nomikai juga nih ya. Kalau kita membicarakan tentang nomikai ini, sebetulnya kalau kita ketarik ke Indonesia, sebetulnya di Indonesia kita juga sebetulnya ada semacam apa ya, budaya seperti itu juga kan. Mungkin tidak tertulis sih memang. Jadi lebih ke, atau misalnya kalau misalnya ke perusahaan-perusahaan komersil, mereka ada budget untuk entertainment, bisa untuk lunch atau untuk dinner, mentraktir klien atau apa. Kira-kira levelnya ini bisa disamakan nggak sih Mbak Elsa dengan nomikai?
Kalau disamakan, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas. Oke. Kalau disamakan mungkin secara nature mungkin kita punya budaya yang sama ya Mas Adi ya. Saya lihat ya, seperti misalkan kalau berkunjung ke orang, rumah orang rasanya kalau tangan kosong kayaknya nggak enak. Itu kan ada hal-hal irisan yang sepertinya mirip nih budaya ketimurannya gitu ya. Termasuk mungkin after office life gitu ya, kehidupan setelah office hour gitu kan. Secara kita punya nature misalkan menyuguhkan hidangan, mengajak jamuan di luar kantor, secara nature-nya sama sih, tapi mungkin secara prakteknya berbeda, terutama mungkin dari sisi frekuensi dan tujuan ya, seperti itu. Seperti misalkan kalau di perusahaan Jepang gitu ya, rasanya frekuensinya kan kerap sekali ya, hampir mungkin seminggu itu pasti adalah lebih dari 1 kali gitu ya, Ade ya, minim. Sedangkan Saya kalau di sorry. Saya ya, pernah sedangkan kalau seminggu di mungkin 4 kali mungkin. 4 kali. Saya kalau di kita ya mungkin kan by ini aja sih Mas Adi ya, by tujuannya apa nih gitu ya, mau nonton bareng, tujuannya apa nih? Oh karena baru rilis film keluar gitu ya. Karena ada tujuan yang berbeda gitu ya. Kalau mereka kan memang tujuannya memang untuk mempererat hubungan di luar kantor gitu ya, di luar pekerjaan. Karena tadi ketika udah di office hour sendiri mereka mungkin tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu ya, tidak punya waktu ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat adalah orientasi gitu ya. Menurut saya pribadi untuk kita orang Indonesia rasanya keperluan keluarga itu masih menjadi nomor 1 ya Mas Adi ya, Betul. dibandingkan dengan misalkan bukan mengatakan bahwa situasi ini tidak perlu, tidak penting, bukan. Tapi karena mungkin skala prioritas ya seperti itu. Betul. Kecuali memang itu ada sebuah pertemuan penting yang harus dihadiri, undangan makan dari mana gitu kan ya, ya pergi gitu ya. Tapi kalau misalnya itu bisa menjadi choice, pilihan, ya saya rasa pasti orang Indonesia lebih memilih habis kantor ya pulang ketemu keluarga seperti itu. Dan rasanya kecenderungan-kecenderungan seperti itu juga udah mulai banyak ya di anak-anak muda Jepang. Ya, yang mereka sendiri misalkan hari Minggu itu adalah hari keluarga. Mungkin kayak tadi ya, pelaku-pelaku seperti main golf seperti itu, rasanya memang itu urusan antara saco dengan saco sih sepertinya gitu ya. Bukan di bawah-bawah gitu ya. Nah, teman-teman yang saling memang di bawah nih sekarang atensi terhadap keluarganya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Elisa. Terima kasih juga Ade dan Kelly untuk waktunya dan pengalamannya yang sudah dibagikan di sesi kita pada siang hari ini. Nah, karena waktu juga terbatas, jadi kita terpaksa harus menyudahi untuk sesi Q&A-nya ini. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah memberikan pertanyaannya, sudah mengirimkan pertanyaan, dan mudah-mudahan tadi pertanyaan sudah dijawab dengan baik, dan mudah-mudahan teman-teman sudah puas dengan jawabannya. Dan sebelum kita lanjut, sebelum kita closing, saya bisa minta tolong bantuan teman-teman untuk kita akan foto dulu nih. Jadi kita coba untuk untuk mengaktifkan dulu videonya teman-teman. Jadi kita akan foto dulu. Saya mungkin bisa minta tolong Bu Daniar untuk memfoto. Oke, Pak Adi, terima kasih. Bapak Ibu, saya akan ambil foto dalam 3 kali ya. Ini baru halaman pertama dulu. Mungkin mohon silakan nyalakan kameranya. Oke, kalau gitu saya hitung ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang halaman kedua. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Siap? 1, 2, 3. Baik, sudah selesai sesi fotonya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adi.
Oke, terima kasih Bu Daniar. Oke, teman-teman, seperti yang telah kami janjikan di awal, jadi kami akan memberikan sertifikat untuk webinar kali ini, seperti biasanya. Dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya setelah mengisi kuesioner yang kami sediakan. Dan kuesionernya dapat diakses melalui QR Code yang sekarang sedang tampil di layar teman-teman, atau melalui tautan yang kami sediakan juga di situ. Atau tautannya juga bisa teman-teman klik langsung dari kolom chat. Nah, setelah mengisi kuesioner yang kami sediakan, teman-teman bisa langsung mendownload e-sertifikatnya, dan perlu diperhatikan bahwa tautan ini, QR code dan linknya ini hanya bisa diakses hingga jam 14 atau jam 2 siang hari ini saja. Jadi teman-teman setelah sesi ini selesai, saya sarankan untuk langsung mengisi kuesioner dan langsung mendownload e-sertifikatnya. Karena apabila lewat dari jam 2, kami tidak bisa membantu teman-teman lagi untuk mendapatkan e-sertifikat. Begitu, terima kasih. Dan selain itu, tadi juga kami telah sampaikan bahwa webinar Japanese Business Culture ini adalah seri diskusi yang diadakan sebanyak 5 kali hingga bulan Maret 2021. Jadi bulan depan masih ada satu sesi lagi, sesi yang terakhir, nanti di tanggal 20 Maret 2021 dengan tema budaya perusahaan dalam hubungannya dengan etika kerja. Dan teman-teman yang ketinggalan untuk mengikuti Japanese Business Culture dari episode yang pertama hingga ketiga, teman-teman bisa melihatnya di YouTube channel JF Jakarta, atau bisa juga melihatnya dari platform Great Nusa. Dan informasi lebih lanjut untuk pendaftaran sesi di bulan Maret nanti akan kami informasikan lagi nanti melalui kanal media sosial kami di BINUS, bisa diakses dari Instagram @greatnusa atau @sastrajepang_binus. Bisa juga diakses melalui website BINUS University, atau dari Japan Foundation Jakarta bisa diakses dari Instagram dan Twitter @jf_jakarta, atau juga bisa dari Facebook page The Japan Foundation, Jakarta. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Jepang melalui visa SSW, dapat memperoleh informasi mengenai ujian JFT Basic dan juga segala hal yang berkaitan dengan JFT Basic, dapat mengakses semua informasinya melalui akun Instagram @jftbasic_id. Terima kasih banyak untuk setiap pembicara, Mbak Elisa, kemudian Ade dan juga Kelly untuk waktunya dan juga telah membagikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat di siang hari ini. Terima kasih juga untuk panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang telah bergabung dalam webinar kali ini. Dan webinar Japanese Business Culture Talk Series dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama antara jurusan Sastra BINUS Jepang BINUS University dengan The Japan Foundation Jakarta dan juga didukung oleh Great Nusa. Dan teman-teman, jangan lupa untuk mengisi kuesioner untuk mendapatkan sertifikat yang hanya bisa diakses hingga jam 2 sore siang hari ini, dan sampai jumpa di seri diskusi Japanese Business Culture berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.